kembar. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka lahir dari rahim sahabat terbaikku, hasil dari benih suamiku. Aku menandatangani surat cerai dalam keheningan mutlak ketika Yuda membawa Kania pulang ke Dalem Agung, kediaman bersejarah keluarganya di Solo untuk menyampaikan kabar itu kepada ibunya. Wanita sepuh itu dilaporkan membeku begitu matanya menatap kedua bayi mungil itu. Ibu tidak pernah memberitahumu kan? Tepat saat aku menutup pena setelah membubuhkan tanda tangan di halaman terakhir kesepakatan perceraian, layar iPhone-ku menyala. Sebuah pesan dari Yuda. Satu foto, di dalamnya, ia dan Kania bersandar satu sama lain, berseri-seri penuh sukacita sambil menggendong dua bayi yang baru lahir, satu terbungkus kain biru muda, satunya lagi merah jambu. Latar belakangnya adalah jendela besar yang bermandikan sinar matahari di sebuah kamar rawat inap VIP di Rumah Sakit Pondok Indah. Di bawah foto itu ada keterangan singkat, kembar laki-laki dan perempuan yang sehat. Kania dan aku telah memulai babak baru kami bersama. Kuharap kau juga bisa melanjutkan hidupmu. Aku meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah di atas mejaku. Di hadapanku terbentang inventaris likuidasi lengkap dari setiap aset yang terdaftar atas namaku. Saham, reksadana, properti, penyertaan modal di perusahaan swasta. Setiap item dikatalogkan dengan cermat. Aku telah begadang seminggu penuh untuk mengaturnya. Ini bukan untuk pembagian harta gono gini. Ini untuk memutuskan semua ikatan finansial dengan Yuda Wiratama secara permanen dan total. Dia mungkin mengira bahwa begitu aku menandatangani perjanjian yang disusun pengacaranya, aku akan menghilang begitu saja. Seorang wanita menyedihkan yang dibuang diam-diam demi cinta sejatinya, Kania, dia benar-benar percaya ini adalah kemenangannya yang telah diatur, akhir yang pantas bagi seorang wanita karier yang dingin, gila kerja, yang tidak mengerti keintiman emosional dan bahkan tidak bisa memberinya anak. Dia salah besar. Aku mengambil lembar Excel itu dan berjalan ke papan tulis kaca raksasa yang mendominasi dinding kantor rumahku. Dinding kaca ini pernah memuat alur pengembangan produk dan peta jalan pendanaan seri A yang kugambar untuk menyelamatkan startupnya yang gagal bertahun-tahun lalu. Hari ini, dinding itu tertutup rapat oleh catatan tempel kuning neon dan merah muda, panah-panah yang saling bersilangan dan kode alfanumerik yang tersebar di seluruh kaca seperti mozaik keuangan yang rumit, memetakan aliran dana miliaran rupiah dari puluhan perusahaan cangkang dan grup holding di luar negeri. Inilah medan pertempuran baruku, alat likuidasi pamungkas yang telah kusiapkan hanya untuk diriku sendiri. Ponselku bergetar lagi. Panggilan masuk. Nama Yuda berkedip di layar. Aku menatap layar selama 3 detik sebelum menggeser jariku yang ternoda tinta di atas kaca, tepat sebelum panggilan itu beralih ke pesan suara. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun, dari ujung telepon terdengar suara Yuda yang sengaja direndahkan, namun tak salah lagi terdengar sombong, meluap-luap seperti desis botol sampahnya yang baru dibuka. Kau lihat fotonya? Dia berhenti, jelas menunggu aku hancur atau bereaksi. Ketika aku tetap diam, dia melanjutkan dengan nada membual yang terasa seolah-olah mencoba meninju menara seluler dan menamparku. Kania dan aku punya anak kembar, laki-laki dan perempuan. Si kecil beratnya 2,8 kg dan adiknya 2,6 kg. Sangat sehat. Persalinannya berat bagi Kania, tapi semuanya setimpal. Kau seharusnya ikut bahagia untuk kami. Sambil memegang spidol merah terang di tangan kiriku, aku menelusuri ujung garis putus-putus yang mewakili transfer dana ke sebuah PT di Delaware di sudut kanan bawah papan tulis dan menggambar tanda tanya besar dengan paksa. Ujung spidol berdecit tajam di kaca. Oh, jawabku ke ruangan kosong dengan suara datar. Lalu aku bertanya, haruskah aku mengirim hadiah? Menurut standar keramahan, Wong Jowo, keluargamu, kurasa aku berutang 2 hadiah sekarang. Ujung telepon hening sejenak. Aku bisa membayangkan dengan jelas ekspresi Yuda saat itu. Senyum kemenangannya membeku kaku di wajahnya. Dia menelepon khusus untuk mendengarku hancur, untuk mendengarku berteriak, menangis, dan menginterogasinya secara histeris. Penderitaanku adalah bumbu yang diperlukan untuk membenarkan pengkhianatan dan perselingkuhannya, mengangkat perselingkuhan gelapnya dengan Kania menjadi sebuah romansa besar yang tragis dan penuh kemenangan. Sebaliknya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada apa-apa selain pengakuanku yang hambar dan pertanyaan biasa tentang etiket kado bayi. Setelah kira-kira 30 detik, dia akhirnya berbicara lagi. Kelembutan buatan telah lenyap dari suaranya, digantikan oleh rasa kasihan yang munafik dan merendahkan yang sudah sangat kukenal selama 5 tahun pernikahan. Elara, tolong jangan seperti ini, desahnya. Terdengar seolah-olah dia benar-benar peduli pada kesejahteraan emosionalku. Aku tahu ini menyakitkan. Tidak ada gunanya bersikap tegar. Kita menikah selama 5 tahun. Apa yang terjadi di antara kita tidak sepenuhnya salahku. Kau terlalu kuat.
Kau mencoba menjalankan segalanya seperti proyek perusahaan, mencoba mengendalikan setiap variabel. Apartemen kita terasa seperti kotak es. Dalam 5 tahun, aku tidak pernah merasakan sedikit pun kehangatan. Tapi Kania berbeda. Dia memberiku rumah yang nyata. Rumah yang benar-benar hangat dan penuh kasih. Rumah, ulangku dalam hati. Aku mengalihkan pandanganku dari angka dan panah dingin di dinding kaca dan melihat keluar jendela. Di luar, cakrawala abu-abu SCBD Jakarta membentang hingga ke cakrawala. Fasad kaca gedung-gedung pencakar langit di sekitarnya memantulkan cahaya kusam seperti timah. Kami telah tinggal di apartemen super mewah ini selama 5 tahun pernikahan kami. Namun, aku jarang sekali meluangkan waktu untuk sekadar berdiri di sini dan menikmati pemandangannya. Aku telah mencurahkan 5 tahun terbaik dalam hidupku untuk Yuda dan startup teknologinya yang bangkrut, Next Gen Solutions. Aku memegang gelar magister dalam manajemen risiko keuangan dan langsung bekerja di sebuah firma akuntansi, Big Four, begitu lulus, bekerja keras hingga menjadi manajer senior. Aku bertemu Yuda ketika dia tenggelam dalam utang dengan usaha barunya. Aku menggunakan latar belakang spesialisasiku untuk membangun kembali model keuangannya, mengurai buku besar akuntansinya yang kacau, dan begadang semalaman menulis rencana bisnisnya. Aku duduk di sisinya melalui pertemuan-pertemuan presentasi modal Ventura yang tak ada habisnya, minum sampai mual dengan calon mitra perusahaan hanya untuk mengamankan putaran investasi malaikat pertamanya yang layak. Kemudian, ketika perusahaan beberapa kali berada di ambang kebangkrutan, aku memanfaatkan jaringan profesional dan tabungan pribadiku, bahkan sampai diam-diam mengambil kredit dengan agunan rumah di Bintaro peninggalan almarhum orang tuaku, untuk menutupi defisit arus kasnya yang fatal. Aku pikir kami adalah kawan seperjuangan, mitra setara yang saling menjaga di medan perang korporat. Aku tidak pernah membayangkan bahwa di matanya, aku hanyalah sebuah kotak es yang menolak untuk hangat. Suara Yuda membawaku kembali ke kenyataan. Rumah dengan tawa anak-anak, masakan rumahan hangat menanti di meja, dan lampu yang dibiarkan menyala untukku saat aku pulang. Bukan rumah di mana aku pulang tengah malam hanya untuk melihatmu menatap spreadsheet risiko dan data audit. Elara, aku sudah meminta pengacaraku menyusun perjanjian pembagian harta. Aku akan mengirimkannya ke kantormu besok. Jangan khawatir, aku tidak lupa berterima kasih. Kau mendampingiku di masa-masa sulit dan banyak menderita. Aku akan memastikan kau mendapatkan apa yang menjadi hakmu. Tidak perlu, potongku, suaraku sama sekali tanpa intonasi. Surat-surat kesepakatan sudah disiapkan. Ada di dalam brankas baja antik di ruang kerjamu, kombinasinya adalah tanggal ulang tahunmu. Aku sudah menandatangani setiap halaman. Yuda terdiam lagi. Keheningan itu berlangsung lebih lama. Aku bahkan bisa mendengar napasnya yang tidak teratur dan sedikit lebih cepat melalui gagang telepon. Dia panik mencoba memproses informasi ini. Otaknya bekerja lembur untuk mencari tahu kapan aku menyiapkan dokumen-dokumen itu dan bagaimana aku menemukan kombinasi brankas pribadinya. Sekarang, wajahnya pasti campuran antara kaget, terhina, dan kesadaran tiba-tiba yang menyebalkan, bahwa mangsanya telah dengan sukarela lolos dari jerat. Sejak kapan kau merencanakan ini? Tuntutnya akhirnya, suaranya tiba-tiba kering dan serak. Sejak pertama kali kau mengaku begadang dengan tim teknis untuk peluncuran produk, dan Kania memposting foto pemandangan kota dari kamar di Hotel Indonesia Kempinski di Instagramnya, jawabku dengan bersih dan tanpa ragu. Jangan lupa apa pekerjaanku, Yud. Aku makan, tidur, dan bernapas dengan penilaian risiko. Pekerjaanku adalah menganalisis titik-titik data anomali yang sangat kecil, untuk memprediksi dan memitigasi gagal bayar finansial yang katastrofik. Pernikahan dalam arti korporat hanyalah kemitraan kooperatif yang membutuhkan manajemen risiko aktif. Ketika indeks risiko melebihi toleransi maksimum yang kuizinkan, melakukan stop loss segera adalah satu-satunya langkah logis. Dengan itu, aku tidak menunggu sanggahannya. Aku mengakhiri panggilan, mengubah ponselku ke mode senyap, dan melemparkannya menghadap ke bawah ke sofa kulit. Jaringan transfer keuangan yang rumit di papan tulisku tampak berkilauan di depan mataku, tumpang tindih secara aneh dengan 5 tahun terakhir kehidupan rumah tanggaku. Anggaran ekspansi pemasaran yang dia salah gunakan dengan ceroboh, persis sama dengan tas Hermes Birkin pertama yang dia berikan pada Kania. Biaya gaji R.D. yang terus-menerus digelembungkan menutupi tagihan penerbangan dan bungalow di atas air untuk liburan rahasia mereka ke Bali. Dan biaya konsultasi berulang yang ditransfer setiap bulan dari beberapa perusahaan cangkang anonim tidak diragukan lagi membayar cicilan kondominium mewah di Kuningan yang terdaftar atas nama Kania. Kania, teman sekamarku di universitas, sahabatku yang seharusnya berbagi kamar kos sempit di Tebet denganku selama 4 tahun seperti saudara. Kami naik KRL yang padat bersama, berbagi apartemen kumuh dan penuh kecoa di Depok setelah lulus,
dan menghabiskan malam-malam yang tak terhitung jumlahnya minum bir murah di balkon, mengeluhkan bos yang tidak masuk akal, dan mantan pacar yang beracun. Bahkan setelah aku mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi di perusahaan, aku tidak pernah melupakannya. Aku memanfaatkan kontak internal untuk memberinya posisi administrasi yang terhormat di perusahaan yang layak. Dia dan Yuda bertemu di sebuah pesta makan malam akhir pekan yang kuadakan untuk merayakan promosi. Aku ingat tertawa malam itu, menepuk bahu Yuda dengan ringan dan berkata, "Kania adalah sahabat terbaikku di dunia, jadi kau sebaiknya memperlakukannya seperti ratu." Sungguh ironi yang memuakkan. Dulu kukira ketika pisau bedah kebenaran, akhirnya mengiris lapisan glamor hidupku untuk mengungkapkan kenyataan busuk dan terinfeksi di bawahnya, aku akan lumpuh oleh rasa sakit yang menyiksa, merasa seluruh duniaku runtuh di sekitarku. Tapi itu tidak terjadi seperti itu. Saat potongan-potongan bukti berbaris di hadapanku satu persatu, emosi pertama yang muncul adalah ketenangan profesional yang dingin, nyaris seperti tindakan bedah. Otakku bekerja seperti algoritma kuantitatif berkecepatan tinggi, secara otomatis menghitung total kerugian, menilai kewajiban saat ini, dan merancang strategi mitigasi yang optimal. Kesedihan dan kemarahan dipadatkan ke dalam kompartemen kecil yang tersegel di dasar pikiran rasionalku. Perceraian adalah stop loss yang cepat. Melikuidasi asetku hanyalah mengambil kembali kontribusi modalku. Adapun Yuda dan Kania, aku menatap tanda tanya merah tebal di papan tulisku dan membiarkan senyum dingin dan ironis menyentuh sudut mulutku. Terkadang pembalasan tidak memerlukan tanganmu sendiri menjadi kotor. Karena tepat 1 minggu yang lalu, ibu mertuaku, Ibu Retno Wiratama, telah meneleponku dengan panggilan yang sangat tidak biasa, dan bertele-tele yang berlangsung selama 2 jam 17 menit. Sepanjang panggilan yang melelahkan itu, matriark Jawa Ningrat itu berulang kali mendesah, menggunakan frasa pasif-agresif yang khas dari kalangan sosialita lama untuk mengisyaratkan kecemasan yang dalam dan menyesakkan yang membuatnya terjaga di malam hari. Dia tidak khawatir tentang putranya yang sukses sebagai CEO. Dia juga tidak meratapi kehilangan menantu perempuannya yang tidak berguna. Kecemasannya berputar seluruhnya pada Kania, wanita manis, tradisional, dan berorientasi domestik yang selalu dibanggakan Yuda, yang konon sedang mengandung generasi penerus Wiratama. Hari perhitungan. Sore berikutnya, tepat sesuai jadwal, Yuda tiba di penthouseku, didampingi oleh penasihat hukum perusahaannya, Bapak Haryono. Yuda mengenakan setelan Armani baru yang dibuat khusus. Setiap helai rambutnya ditata sempurna dengan gel, wajahnya memancarkan kepercayaan diri bercampur dengan sedikit kewaspadaan defensif. Kania tidak bersamanya. Masuk akal. Baru saja melahirkan, dia mungkin sedang bersantai di pusat pemulihan pasca melahirkan kelas atas, dengan bersemangat menikmati buah kemenangannya. Di dalam penthouseku, setiap barang milik Yuda mulai dari stick golf custom dan sistem audio fidelitas tinggi hingga koleksi action figure impor dan piyama sutra bekas telah dikategorikan, dikemas dengan aman, dan ditumpuk rapi di dekat pintu masuk. Tumpukan kotak kardus tebal yang menjulang tinggi itu tampak seperti kuburan mini dari pernikahan kami. Ketika Yuda mendorong pintu dan melihat pemandangan itu, alisnya berkerut dalam. Sikap tenang dan superior yang coba ia proyeksikan dengan susah payah retak seketika. "Elara, apa maksudnya ini?" Nadanya tajam, matanya melewati kotak-kotak itu untuk menatapku dengan sorotan curiga. "Tidak perlu mengusirku seperti anjing liar. Kenapa membuat ini begitu jelek dan dramatis?" Aku duduk dengan tenang di sofa ruang tamu. Setumpuk tipis dokumen hukum terbentang di meja kopi di depanku. Aku mengabaikan keluhannya sepenuhnya dan hanya mengangkat daguku ke arah kursi kosong di seberangku. Yuda dan pengacara Haryono saling bertukar pandang sejenak. Haryono mendorong kacamata berbingkai emasnya ke pangkal hidungnya dan duduk lebih dulu, mengadopsi postur yang benar-benar profesional dan terpisah. Aku menggeser dokumen teratas di atas meja kaca ke arah Yuda. Ini adalah perjanjian pembagian harta. Semua aset pranikah tetap menjadi milik tunggal pemiliknya masing-masing. Aku berasumsi tidak ada keberatan dengan klausul itu. Aset perkawinan kita terutama terdiri dari 35% saham ekuitasmu di Next Gen Solutions, 3 properti real estate yang dimiliki bersama, 2 kendaraan, dan beberapa portofolio investasi yang terdiversifikasi. Alokasi yang kuusulkan dijabarkan dengan jelas di halaman 2. Coba lihat. Yuda tidak meraihnya. Pengacara Haryono mengambil bundel itu dan mulai memindai halaman-halamannya dengan kecepatan tinggi. Setelah membaca hanya 3 halaman, ekspresi pengacara itu berubah drastis. Dia menyesuaikan kacamatanya 2 kali berturut-turut, menatapku dengan pandangan yang penuh campuran keterkejutan profesional dan penilaian ulang yang tajam. "Ibu Elara." Haryono memulai. Suaranya sengaja datar. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menutupi rasa takjubnya.
Tampaknya ada beberapa ketidaksesuaian penting dalam proposal ini. Ekuitas Bapak Yuda di NextGen Solutions adalah aset bisnis operasional. Berdasarkan undang-undang negara mengenai apresiasi aset perkawinan serta ketentuan eksplisit yang diuraikan dalam adendum perjanjian pranikah Anda, Pak Haryono, potongku dengan mulus, menarik sebuah binder hukum yang jauh lebih tebal, dan dijilid secara profesional dari samping laptopku dan meletakkannya tepat di depannya. Ini berisi salinan resmi dari semua buku besar keuangan inti untuk NextGen Solutions dari pendiriannya hingga kuartal fiskal saat ini, riwayat transaksi transfer bank lengkap, dan perjanjian langganan investasi formal untuk kelima putaran pendanaan utama. Secara spesifik, putaran 2 dan 3 terjadi ketika arus kas operasional perusahaan benar-benar habis dan kebangkrutan sudah di depan mata. Modal yang disuntikkan selama krisis tersebut sepenuhnya berasal dari dana pribadiku, yang disalurkan melalui yayasan keluarga almarhumah ibuku. Aku berhenti sejenak, mengamati mata pengacara Haryono melebar karena kaget sementara wajah Yuda menjadi gelap karena firasat buruk yang tiba-tiba. Aku melanjutkan dengan nada tenang dan terukur. Menurut pasal 4, paragraf B dari adendum pranikah kita, semua ekuitas yang diperoleh melalui suntikan modal pribadi independen selama pernikahan, beserta 100% dari apresiasi pasarnya di kemudian hari, tetap menjadi properti pribadi eksklusifku yang tidak dapat dibagi. Selanjutnya, mengenai 15% saham ekuitas di NextGen, yang dibeli menggunakan dana bersama kita, aku bersedia mengalihkan setengah bagianku kepada Yuda, dengan diskon valuasi 50% berdasarkan metrik pasar saat ini. Bagaimanapun juga, dengan 2 bayi baru, pengeluaran rumah tangganya akan meningkat secara eksponensial. Tangan pengacara Haryono sedikit gemetar sekarang. Dia membolak-balik binder tebal itu dengan kecepatan putus asa. Wajahnya semakin pucat setiap kali membalik halaman. Dia mungkin tidak pernah membayangkan dalam mimpi terliarnya bahwa mantan istri pendiam ini, yang telah menghabiskan 5 tahun terakhir berada di luar sorotan perusahaan dan memainkan peran sebagai pasangan yang mendukung, duduk di atas tumpukan dokumentasi bukti yang begitu komprehensif dan mematikan. Dokumen-dokumen ini tidak hanya mengklarifikasi kepemilikan ekuitas. Mereka bertindak sebagai pisau bedah hukum, mengupas lapisan-lapisan untuk mengungkap manipulasi keuangan kliennya yang terus-menerus dan sangat dipertanyakan. Wajah Yuda berubah dari merah padam menjadi abu-abu pucat. Dia merebut perjanjian pembagian harta dari tangan Haryono dan menatapku, seolah-olah dia baru pertama kali benar-benar melihat siapa diriku. Kau menjebakku, desisnya melalui gigi terkatup, suaranya bergetar karena amarah yang tertahan dan teror dingin yang mulai merayap. Kau telah merencanakan ini melawanku selama ini, kan? Aku hanya menyatakan fakta keuangan yang dapat diverifikasi dan membagi aset legal kita. Jawabku, menyesap teh dingin di sampingku perlahan. Cairan dingin itu meluncur di tenggorokanku, mempertajam fokusku lebih jauh. Apa kau lupa, Yud? Model peramalan keuangan eksklusif yang membuat investor modal Ventura pertama NextGen terpesona. Aku begadang 3 malam berturut-turut hanya dengan espresso untuk membangunnya dari nol untukmu. Ketika kau mendapatkan putaran pendanaan awal 70 miliar rupiah itu, para investor institusional tidak dapat menemukan satu pun celah dalam arsitektur keuangannya. Aku sedikit mencondongkan tubuh ke depan, dan laporan uji tuntas yang ketat itu, aku menukar bantuan besar dengan mantan mitra seniorku di firma akuntansi untuk membuatnya. Laporan itu menyelamatkan perusahaanmu dari setidaknya 7 ranjau kontraktual yang mematikan. Apa kau lupa itu juga? Cukup, raung Yuda, membanting tinjunya ke meja kopi kaca begitu keras hingga cangkir tehku bergetar. Urat di pelipisnya menonjol saat dia menunjuk jari gemetar ke wajahku, menggonggong dengan suara rendah dan marah. Apa gunanya mengungkit sejarah lama? Kau membantuku dengan bisnis. Baiklah, itu fakta. Tapi apa yang pernah kau lakukan untuk keluarga ini? Spreadsheet, laporan audit, analisis data. Apalagi yang sebenarnya bisa kau lakukan? Apa kau tahu betapa ibuku sangat menginginkan cucu selama 5 tahun terakhir ini? Kau selalu sibuk, selalu bekerja, selalu dalam penerbangan. Yang kubutuhkan adalah seorang istri, seorang ibu yang bisa melahirkan anak-anakku, bukan mitra korporat berdarah dingin. Ini tidak diragukan lagi adalah narasi yang telah mereka latih bersama Kania. Pembenaran bersama yang mereka gunakan untuk menghibur dan memvalidasi satu sama lain selama malam-malam curian mereka yang tak terhitung jumlahnya di kamar hotel, meyakinkan diri mereka sendiri bahwa pengkhianatan mereka benar secara moral. Dengan mengatakannya sekarang, dia jelas percaya dia bisa mengklaim landasan moral yang tinggi, dan dengan benar mengutuk kegagalanku sebagai seorang istri tradisional. Melihat wajahnya yang memerah dan mendengarkan argumennya yang keropos, aku benar-benar ingin tertawa. Bahkan, aku tertawa kecil. Tetapi humor itu tidak mencapai mataku. Anak-anak, aku meletakkan cangkir tehku.
memiringkan kepala untuk menatap tatapan marahnya yang tidak aman tanpa berkedip. Yud, kita secara aktif mencoba untuk hamil selama 2 tahun penuh. Kita berkonsultasi dengan 3 spesialis kesuburan terbaik di negeri ini dan menjalani setiap tes medis invasif yang tersedia. Dan apa kesimpulan bulat dari setiap dokter kepala? Panel fisiologis kita berdua sepenuhnya normal. Tidak ada halangan medis sama sekali untuk pembuahan. Jadi katakan padaku, kenapa aku tidak pernah hamil? Tatapan Yuda berkedip tajam. Dia membuang muka, jakunnya naik turun saat dia menelan ludah dengan susah payah. Itu karena tingkat stres psikologismu terlalu tinggi. Kau menghabiskan 24 jam sehari terobsesi dengan risiko perusahaan dan gagal bayar keuangan. Tentu saja, keseimbangan hormonmu benar-benar rusak. Itu adalah kegagalan pribadimu sendiri. Dia mencoba memaksakan kesalahan itu padaku, tetapi keyakinan agresif telah terkuras dari suaranya. Benar. Senyumku semakin dalam, meskipun suaraku turun menjadi sedingin es. Kalau begitu jelaskan padaku bagaimana Kania secara ajaib berhasil hamil secara tidak sengaja pada percobaan pertamanya denganmu dan mendapatkan jackpot biologis dengan kembar laki-laki dan perempuan, tidak kurang. Pekerjaan administrasi perusahaannya tidak persis rendah stres. Yud, seingatku, dia terus-menerus melakukan diet ketat ekstrem untuk menjaga bentuk tubuhnya, dan kebiasaan gaya hidupnya jauh lebih kacau dan tidak teratur daripada yang pernah kulakukan. Kenapa jika menyangkut dia, setiap hukum dasar kedokteran reproduksi seolah tidak berlaku? Kata-kata itu menusuk seperti jarum beracun, menembus langsung fasadnya yang rapuh dan sombong. Napasnya tercekat di tenggorokan, warna memudar sepenuhnya dari pipinya. Kilatan kepanikan hebat melintas di matanya sebelum dia mati-matian mencoba menutupinya dengan kemarahan pura-pura. Jangan sarkastik dan pahit begitu, balasnya, lehernya menegang saat dia mencoba membelanya. Kania hanya memiliki konstitusi yang sehat secara alami. Dia bukan mesin korporat yang stres dan begadang setiap minggu sepertimu. Sanggahannya begitu lemah dan menyedihkan sehingga nyaris tidak meyakinkan udara di ruangan itu, apalagi aku. Begitu. Itu menjelaskannya. Aku mengangguk perlahan. Berpura-pura menerima teori medisnya yang konyol dan menghentikan topik itu sepenuhnya. Aku berdiri, berjalan ke pintu masuk, dan meraih gagang koper perak ramping yang bersandar di dinding. Jika tidak ada keberatan hukum terhadap ketentuan penyelesaian, tanda tangani dokumennya. Setelah kau tanda tangan, kau bisa membawa setiap kotak ini keluar dari penthouseku. Aku berhenti, tanganku bertumpu pada gagang perak. Oh, ngomong-ngomong, di dalam kompartemen bawah brankas antik di ruang kerjamu ada jam tangan Patek Philippe Celestial Complication yang kau habiskan 2 tahun untuk mendapatkannya. Dan terselip di belakang humidor cerutu cedarmu ada uang tunai 750 juta rupiah dalam bundel yang masih baru. Aku tidak menyentuh keduanya. Membesarkan 2 bayi secara bersamaan akan sangat mahal. Anggap saja itu hadiah perpisahan sederhanaku untuk anak-anakmu. Wajah Yuda berubah dengan cepat dari merah padam menjadi putih pucat. Dadanya naik turun saat dia berjuang untuk bernapas. Dia menatapku dengan mata yang seolah siap menyemburkan api. Namun di balik amarah itu ada teror tak berdaya dari seorang pria yang tahu dia telah benar-benar dikalahkan. Di sampingnya, pengacara Haryono mencondongkan tubuh dan membisikkan sesuatu dengan mendesak ke telinganya. Kemungkinan besar menasihatinya bahwa perlawanan keras kepala lebih lanjut secara hukum sia-sia, dan langkah taktis terpintarnya adalah segera menandatangani dan menyelamatkan ekuitas apapun yang dia bisa sebelum aku melepaskan yang lebih buruk. Yuda menggertakkan gerahamnya, praktis merobek pena Montblanc dari tangan Haryono dan dengan kasar membubuhkan tanda tangannya di bagian bawah perjanjian pembagian harta. Ujung pena yang berat itu benar-benar merobek kertas tebal dengan goresan tajam dan agresif. Dengan dokumen ditandatangani, Yuda tampak seperti ayam jago yang baru saja kalah dalam sabung ayam brutal. Kesombongan yang ia bawa saat masuk telah musnah sama sekali, hanya menyisakan cangkang keberanian yang rapuh dan kosong. Dia menatapku dengan kebencian murni. Jangan terlalu sombong, Elara, desisnya. Kau akan menyesali ini. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu yang menyedihkan dengan memeluk rekening bank dan laporan auditmu. Dan kau akan mati sendirian. Tapi aku punya Kania. Aku punya seorang putra dan seorang putri. Akulah pemenang sebenarnya dalam hidup ini. Lihat saja aku mengabaikan ceramah pecundangnya yang menyedihkan itu sepenuhnya. Aku hanya berdiri dan menyaksikan dalam diam saat dia, pengacara Haryono, dan 2 asisten yang mereka panggil dari lobi, dengan panik mengangkut tumpukan kotak kardus yang menjulang tinggi keluar dari apartemenku. Dalam 10 menit, pintu masuk benar-benar kosong. Dengan bunyi gedebuk yang berat, pintu depan kayu jati kustom itu tertutup, mengunci kebisingan, drama, dan suasana yang menyesakan. Penthouse itu menjadi sunyi senyap.
Aku berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit dan memandang ke bawah ke jaringan kota di bawah. Lalu lintas jam sibuk malam, mengalir seperti sungai cahaya putih dan merah di sepanjang jalan tol dalam kota. Di kejauhan, lampu neon perusahaan mulai berkedip, menerangi cakrawala Jakarta yang dingin dan megah. Pemenang sebenarnya dalam hidup ini? Yud, definisimu tentang kemenangan begitu dangkal dan menyedihkan? Hampir lucu. Kau sama sekali tidak tahu tentang badai kategori 5 yang saat ini sedang menuju langsung ke hidupmu. Aku berjalan kembali ke sofa dan mengambil iPhone-ku. Layarnya masih menampilkan foto rumah sakit yang dikirimkan Yuda. Aku keluar dari utas pesan, membuka kontakku, dan menggulir ke bawah sampai aku menemukan nomor yang disimpan dengan nama Ibu Retno Wiratama. Aku jarang menggunakan nomor ini sejak hubunganku dengan Yuda mulai memburuk karena tuntutannya untuk seorang istri rumah tangga tradisional. Kontak substantif terakhir kami adalah panggilan maraton aneh selama 2 jam 17 menit 7 hari yang lalu. Aku membuka template pesan kosong dan mengetik satu kalimat yang tepat. Yuda dan Kania baru saja menyambut kelahiran putra dan putri kembar. Dia sangat gembira dan menyebutkan berencana membawa bayi-bayi itu kembali ke Solo akhir pekan depan untuk mengadakan perayaan besar di kediaman keluarga. Hanya ingin berbagi kabar bahagia dengan ibu. Ibu jariku melayang di atas ikon kirim sejenak sebelum aku menekannya dengan kuat. Sebuah bunyi lembut mengkonfirmasi pesan telah terkirim. Tanpa ragu sedikit pun, aku segera mengetuk profil kontak Yuda dan Kania, dan secara permanen memblokir mereka di setiap platform seluler dan media sosial. Aku menghapus catatan mereka dari ponselku sepenuhnya. Ketika pembersihan digital selesai, aku melemparkan ponsel ke sofa dan berjalan kembali ke papan tulis kacaku. Di antara jaringan aliran keuangan yang padat dan tanda tanya merah, satu simpul tertentu menonjol. Aku mengambil spidol biru dan membukanya. Tepat di sebelah tanda tanya merah besar itu, perlahan-lahan aku menulis 2 kata. Permainan dimulai. Ini baru permulaan. Pertunjukan sesungguhnya baru akan dimulai. Panggung sandiwara, Yuda bergerak lebih cepat dari yang kuduga. Hanya 3 hari setelah surat cerai kami secara resmi disahkan oleh hakim, aku melihat postingan publik terbarunya saat menelusuri Instagram dari akun anonim. Itu adalah serangkaian 9 foto profesional yang disertai dengan keterangan yang sangat sentimental. Mulai sekarang, 1+1=4. Bersyukur atas segalanya dalam hidupku, bersemangat untuk masa depan cerah kita bersama. Dalam foto-foto itu, Kania mengenakan pakaian santai desainer yang mewah, rambutnya diikat longgar. Wajahnya dirias natural saat ia menggendong kedua bayi di lengannya. Dia menatap kamera dengan tatapan yang begitu syarat dengan manisnya keibuan, sehingga tampak seperti pemotretan untuk majalah parenting. Yuda berdiri di belakangnya, lengannya melingkari bahunya dengan aman, dagunya dengan lembut bertumpu di atas kepalanya. Wajahnya memancarkan cahaya kebanggaan dan pencapaian patriarkal yang tak salah lagi. Latar belakangnya adalah ruang tamu rumah mewah baru mereka, didekorasi dengan warna-warna hangat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dipenuhi dengan ayunan bayi kelas atas, mainan mewah organik, dan sinar matahari keemasan yang menerpa lantai kayu. Itu tampak seperti gambaran kebahagiaan domestik yang paling sempurna. Bagian komentar di bawah postingan itu meledak menjadi perayaan virtual besar-besaran di antara lingkaran profesional dan sosial kami. Mas Yuda, luar biasa. Bisnis maju dan keluarga yang indah, definisi pemenang sejati. Istrimu cantik sekali dan bayi-bayinya seperti malaikat kecil. Selamat ya. Kembar laki-laki dan perempuan, itu jackpot biologis tertinggi Yud. Keluargamu benar-benar diberkati. Beberapa kenalan perusahaan dan teman universitas kami juga meninggalkan komentar ucapan selamat yang menyanjung. Membaca di antara baris, aku bisa dengan mudah mendeteksi kecanggungan dan diplomasi hati-hati mereka. Semua orang tahu aku baru saja bercerai. Namun, mereka bergegas untuk tunduk pada ratu yang baru. Yuda membalas hampir setiap komentar dengan antusiasme energik. Nada bicaranya adalah koktail memuakkan dari kerendahan hati palsu dan kesombongan murni. Bertingkah seperti raja penakluk yang baru saja mendirikan dinasti baru dan tidak sabar untuk memamerkan permata mahkotanya kepada seluruh dunia. Dia merasa dibenarkan dalam kesombongannya. Selama 5 tahun bersama, dia tidak berhasil menghasilkan satu pun pewaris. Namun dalam setahun berselingkuh dengan Kania, dia tidak hanya mendapatkan anak, tetapi juga mendapatkan jackpot keluarga tradisional, seorang putra dan putri yang sehat. Bagi seorang pria yang mendarah daging dengan nilai-nilai patriarki Jawa kuno, seorang pria yang menghargai garis keturunan, warisan, dan status sosial di atas segalanya, dan bagi keluarga ningratnya, yang memiliki obsesi yang sama persis, ini adalah lencana kehormatan tertinggi.
Itu adalah pencapaian mulia, yang seketika menghapus dosa moral perselingkuhan dan perceraiannya. Aku menggulir dengan tenang melalui foto-foto dan aliran ucapan selamat yang tak ada habisnya, menutup aplikasi, dan menyalakan laptop terenkripsiku. Aku masuk ke server email aman dengan otentikasi 2 faktor. Sebuah pesan baru menunggu di kotak masukku. Alamat pengirimnya adalah serangkaian karakter alfanumerik acak, tapi aku tahu persis siapa di ujung sana. Aku mengklik membuka pesan itu. Isi email itu benar-benar kosong. Terlampir adalah satu file zip terenkripsi dan dokumen teks biasa terpisah. File teks biasa hanya berisi satu alamat jalan. Aku mengunduh file zip, memasukkan kunci dekripsi 16 karakter yang rumit, dan mengekstrak isinya. Di dalamnya ada 14 foto digital resolusi tinggi. Gambar-gambar itu menunjukkan seorang pria muda mengenakan hoodie abu-abu gelap, wajahnya sebagian tertutup oleh topi baseball hitam dan masker bedah, dengan tergesa-gesa memasuki pintu geser depan sebuah klinik kesuburan swasta pada beberapa tanggal dan waktu yang berbeda. Meskipun usahanya yang agresif untuk menyembunyikan diri, aku langsung mengenalinya dari gaya berjalannya, yang sedikit bungkuk dan tahi lalat kecil berwarna pucat tepat di bawah telinga kirinya. Itu Bimo Wiratama, sepupu pertama Yuda, 2 tahun lebih muda darinya. Bimo memegang jabatan eksekutif bayangan di Next Gen Solutions, menerima gaji ratusan juta rupiah sambil menghabiskan hari-harinya bermalas-malasan, bermain poker online, dan berpesta di klub malam. Keterampilan hidup utamanya terdiri dari menumpuk utang judi dan menabrakkan mobil sport mahal. Dan klinik dalam foto-foto itu memiliki nama yang mengesankan dan sangat klinis di plakat kuningan, Prime Life Reproductive Institute. Ini adalah fasilitas medis butik yang sama, persis yang disebutkan Ibu Retno Wiratama, selama panggilan maraton kami, tempat di mana dia dengan cemas menemani Kania untuk pemeriksaan kehamilan rutin karena Kania mengaku merasa tidak enak badan. Aku membuka dokumen teks biasa, dan memasukkan alamat jalan itu ke perangkat lunak pemetaanku. Lokasi itu menunjuk ke sebuah kompleks apartemen tua yang kumuh yang terletak di pinggiran industri Jakarta, tepat di dekat pusat distribusi kargo utama. Lingkungannya tidak aman, sewanya sangat murah, dan berjarak sekitar 40 menit berkendara dari Prime Life Reproductive Institute. Aku tahu dari gosip keluarga bahwa Bimo menyewa apartemen studio murah di sana sebagai tempat persembunyian pribadi kapanpun dia ingin bersembunyi atau menjamu teman yang meragukan jauh dari mata keluarganya yang ingin tahu. Aku mengunduh setiap dokumen, menyimpannya ke flash drive eksternal terenkripsi perangkat keras yang aman, dan mengetik balasan 2 kata kepada pengirim anonim, pembayaran terkirim. Dengan transaksi selesai, aku berjalan ke dapurku dan menyeduh secangkir teh melati. Aroma segar dan sedikit bersahaja memenuhi penthouse yang sunyi. Sambil memegang cangkir keramik hangat, aku melangkah keluar ke teras pribadi. Udara malam terasa sejuk di kulitku, dan lampu-lampu kota Jakarta berkelip di bawah seperti lautan berlian yang luas. Setiap variabel berjalan tepat sesuai dengan proyeksiku. Dengan urusan digital itu selesai, aku mengalihkan perhatian penuhku untuk menyelesaikan likuidasi korporat atas 15% saham ekuitas Next Gen Solutions yang telah kurampas dari Yuda dalam penyelesaian perceraian. Pengacara Yuda, Bapak Haryono, terbukti sangat efisien ketika menangani keuangan perusahaan. Sore berikutnya, transfer kawat sebesar puluhan miliar rupiah telah berhasil masuk dan diselesaikan di rekening perbankan pribadiku. Menatap notifikasi di aplikasi mobile bankingku, detak jantungku tidak meningkat sedikit pun. Modal ini pada awalnya milikku. Itu adalah pengembalian yang diperoleh dengan susah payah dari 5 tahun masa muda profesionalku. Malam-malam tanpa tidur yang tak terhitung jumlahnya. Dan ekuitas yang dilikuidasi dari harta peninggalan orang tuaku, itu hanya kembali ke pemiliknya yang sah, dan segera akan digunakan untuk tujuan yang jauh lebih besar dan lebih definitif. Selama beberapa hari berikutnya, hidupku beroperasi dengan presisi disiplin sebuah kronometer Swiss. Aku bangun jam 7 pagi. Menyelesaikan latihan berat selama 1 jam, dan berada di mejaku jam 9 pagi untuk menjalankan kontrak konsultasi risiko untuk beberapa klien korporat independen. Sore hariku dihabiskan dalam pertemuan tingkat tinggi dengan tim hukum pribadiku dan manajer kekayaan, secara sistematis merestrukturisasi total aset likuidku, dan memindahkan seluruh portofolio ke dalam struktur perwalian keluarga di luar negeri. Sangat penting bahwa modalku dan masa depanku sepenuhnya terlindungi dari masa lalu pernikahanku. Selama minggu ini, beberapa mantan teman dan kolega perusahaan menelepon nomor pribadiku. Nada mereka secara universal hati-hati, mencari detail tentang perceraian mendadak itu. Aku memberi mereka semua jawaban standar perusahaan yang sama persis. Kami berpisah secara damai karena perbedaan yang tidak dapat didamaikan dalam tujuan hidup jangka panjang.
Hanya satu penelepon. Seorang eksekutif wanita yang pernah kuliah bersama Kania dan aku, yang akhirnya kehilangan ketenangannya setelah beberapa menit ragu-ragu. Dia merendahkan suaranya menjadi bisikan marah melalui telepon. Elara, apa kau benar-benar akan membiarkan mereka menginjak-injakmu seperti ini? Apa yang dilakukan Kania benar-benar tidak bisa dimaafkan. Dia sudah seperti itu sejak zaman kita di asrama, bersikap manis dan polos di luar. Tapi di bawahnya, dia adalah ular berbisa yang akan melakukan apa saja untuk merebut apapun yang dia inginkan, terutama jika itu milik orang lain. Aku tidak pernah bermimpi dia akan benar-benar tega mencuri suami sahabatnya sendiri. Aku memotongnya dengan mulus, suaraku sama sekali tanpa resonansi emosional. Yuda dan aku berpisah karena pernikahan kami gagal. Pilihan apapun yang dia buat setelah itu adalah urusannya sendiri. Temanku menghela napas frustrasi. Kau tidak mengerti, Elara. Yuda menceritakan cerita yang sama sekali berbeda kepada semua orang di jaringan kita. Dia mengklaim kau adalah mimpi buruk untuk hidup bersamanya, dingin, mengontrol, dan mandul secara emosional, dan bahwa dia tidak punya pilihan selain pergi demi kesehatan mentalnya sendiri. Dan Kania, dia bahkan lebih buruk. Dia memainkan peran martir utama di lingkaran ibu-ibu sosialitanya, menangis air mata buaya dan mengklaim, kau, secara sukarela menyingkir karena merasa bersalah tidak memberinya anak, membiarkan cinta sejati mereka berkembang. Dia memberitahu semua orang betapa dia merasa kasihan padamu. Itu membuatku ingin muntah. Dua sosiopat tak tahu malu itu pantas bersama. Oh, benarkah? Aku mengangkat alis, menyesap tehku perlahan. Itukah narasi resmi yang mereka jalankan? Ya. Mereka telah melukis diri mereka sebagai pahlawan romantis tragis yang mengatasi rintangan besar untuk membangun keluarga. Dan dengar ini, aku dengar dari seorang teman di Solo, bahwa Yuda akan mengadakan tasyakuran dan resepsi penamaan bayi yang besar dan mewah di kediaman keluarga Wiratama akhir pekan depan. Dia mengundang setiap sosialita, politisi, dan elit bisnis besar di provinsi untuk secara resmi memperkenalkan Kania dan si kembar. Dia ingin memperkuat citra publiknya sebagai patriark bisnis dan keluarga yang ulung. Begitu. Aku meletakkan cangkir tehku di atas meja, senyum dingin tanpa humor terbentuk di bibirku. Aku yakin itu akan menjadi perayaan yang benar-benar megah. Setelah memutuskan panggilan, aku berjalan ke mejaku dan membuka kalender kulitku. Tanggal akhir pekan depan sudah dilingkari 2 kali dengan tinta merah terang. Kampung halaman Yuda adalah komunitas selatan kuno yang bersejarah. Terletak di antara rawa-rawa dan pohon beringin yang menangis di Carolina Selatan, tempat di mana etiket tradisional, garis keturunan keluarga, dan reputasi publik dihargai di atas hukum. Di kota seperti itu, gosip sosial menyebar lebih cepat daripada broadband serat optik, dan skandal publik dapat secara permanen menghancurkan kedudukan keluarga selama beberapa generasi. Jika sebuah keluarga terkemuka mengalami sedikit pun rasa malu, seluruh kabupaten akan tahu sebelum tengah hari, dan itu akan tetap menjadi obrolan utama di country club selama 30 tahun ke depan. Yud, semakin megah kau membangun panggungmu dan semakin banyak penonton kelas atas yang kau undang ke teater, semakin katastrofik trauma fisik saat kau didorong dari panggung. Aku mengambil ponselku dan memutar nomor khusus. Telepon berdering 6 kali sebelum tersambung. Dari penerima datang suara wanita Jawa yang hangat dan khas, membawa sedikit kelelahan tetapi kasih sayang tulus yang tak terbantahkan. Halo, ini siapa ya? Tante Marta, ini aku, Elara, kataku pelan, membiarkan nadaku santai menjadi kehangatan yang akrab. Elara, Ca Ayu, ya ampun. Suara Tante Marta melonjak 3 oktav, langsung dibanjiri kejutan yang menyenangkan. Kejutan yang luar biasa. Kenapa kamu menelepon tantemu yang tua ini? Bagaimana kabarmu? Apa kamu bekerja terlalu keras di kota besar itu? Apa kamu makan dengan benar? Aku baik-baik saja, Tante. Bagaimana kabar Tante dan Om Robert? Oh, kami baik-baik saja, sayang. Baik-baik saja, meskipun asam urat Ommu kambuh lagi dengan cuaca lembab ini. Setelah beberapa menit mengobrol keluarga yang menyenangkan, aku mengalihkan percakapan ke tujuan utamaku. Tante Marta, apakah Tante ada di rumah akhir pekan depan? Aku ada urusan pribadi di Solo dan berencana terbang selama beberapa hari. Akhir pekan depan? Tentu saja, Nduk. Kalau Elaraku pulang, aku akan kosongkan semua jadwalku. Jawab Marta seketika. Meskipun nadanya dengan cepat berubah menjadi kekhawatiran keibuan, apa semuanya baik-baik saja, sayang? Apa kamu dan Yuda ada masalah? Baru kemarin di arisan, aku bertemu Bu Henderson, dan dia bilang dia melihat ibunya Yuda, Bu Retno, tampak seperti melihat hantu, mendesah dan meremas-remas tangannya seolah dunia akan kiamat. Tapi ketika orang-orang bertanya ada apa, dia bungkam. Tante Marta bekerja sebagai Direktur Administrasi Senior di kantor pengadilan negeri. Meskipun bukan posisi C-suite perusahaan,
posisinya menempatkannya di pusat gosip kota. Dia mengenal semua orang, mendengar segalanya, memiliki kompas moral yang tak tergoyahkan, dan sangat membenci kemunafikan masyarakat kelas atas. Hanya ada beberapa urusan hukum dan keuangan yang perlu kuselesaikan secara langsung. Akan kujelaskan semuanya saat makan malam nanti, kataku dengan lancar. Oh, dan Tante Marta, tolong rahasiakan perjalananku ini untuk saat ini. Jangan sebutkan kepada siapapun, terutama siapapun yang terhubung dengan keluarga Wiratama. Telepon hening selama 2 detik. Dengan pengalamannya selama puluhan tahun menavigasi politik kota kecil, Tante Marta segera merasakan keseriusan di balik permintaanku. Nadanya mengeras menjadi keseriusan yang dapat diandalkan. Mengerti, Nuk, kamu tidak usah khawatir. Kirim saja detail penerbanganmu dan aku akan menjemputmu di bandara. Tidak perlu repot-repot, Tante. Aku akan sewa mobil dan menyetir ke kota. Aku akan menelepon Tante begitu aku check-in di hotel. Baiklah sayang, hati-hati di jalan ya. Mengakhiri panggilan dengan Tante Marta terasa seperti mengunci gembok terakhir pada sebuah brankas. Malam sebelum pertunjukan, sore sebelum tasyakuran, akbar keluarga Wiratama, aku mengendarai mobil sewaan yang tidak mencolok ke kota tua yang indah berhiaskan lumut tempat Yuda dibesarkan. Kota itu dibingkai oleh sungai-sungai yang mengalir lambat, jalanan batunya yang bersejarah dipoles halus oleh roda kereta dan sedan mewah selama berabad-abad. Endalem-dalem, megah dengan beranda luas dan pilar-pilar putih bersih berjejer di sepanjang jalan. Udara lembab kental dengan aroma melati yang mekar dan garam. Waktu seolah bergerak dengan lambat dan ningrat di sini. Tanpa memberitahu siapapun, aku check-in di sebuah hotel butik yang baru dibangun di tepi timur distrik bersejarah, menggunakan KTP perusahaan untuk mendapatkan suite sudut di lantai atas. Suiteku berada di lantai 8. Dengan menyingkap tirai tipis, aku memiliki pemandangan tanpa halangan dari ketinggian ke kediaman keluarga Wiratama yang luas, hanya 3 blok jauhnya. Halaman depan kediaman yang terawat rapi itu telah diubah menjadi tempat acara yang mewah. Sebuah tenda resepsi besar berwarna krem didirikan di atas rumput, dihiasi dengan gapura bunga yang rumit, lampu gantung keemasan, dan ratusan balon biru pastel dan merah muda. Sebuah spanduk sutra besar membentang di balkon lantai 2 rumah utama dengan kaligrafi emas berkilauan yang merayakan tasyakuran akikah para pewaris Wiratama, putra dan putri kembar. Keluarga Wiratama adalah aristokrasi Jawa kuno. Ayah Yuda adalah seorang pensiunan hakim agung yang sangat dihormati di daerah itu. Dan Yuda secara luas dipandang sebagai permata mahkota paling sukses dari generasinya, CEO perusahaan besar di Jakarta yang selalu dijadikan standar emas oleh para ibu sosialita lokal, kepada putra-putra mereka sendiri yang kurang berprestasi. Tasyakuran, ini bukan sekadar pesta untuk merayakan 2 bayi. Itu adalah deklarasi yang lantang dan penuh kemenangan kepada seluruh provinsi bahwa dinasti Wiratama telah mengamankan garis keturunannya, kekayaannya, dan masa depannya. Aku menutup tirai tebal, membuka laptopku, dan terhubung ke hotspot seluler terenkripsiku. Aku memulai tinjauan akhir yang komprehensif dari muatan digital yang telah kusiapkan untuk perayaan besok. Itu adalah flash drive USB hitam berkecepatan tinggi standar yang berisi laporan investigasi tingkat forensik yang disusun dengan cermat oleh sebuah firma intelijen swasta terkemuka selama 3 minggu terakhir. Pertama, stempel waktu pengawasan resolusi tinggi yang mengkonfirmasi Bimo Wiratama telah memasuki Prime Life Reproductive Institute pada 7 kesempatan berbeda selama setahun terakhir, lengkap dengan pelacakan registrasi kendaraan dan log masuk bertanda waktu. Kedua, ringkasan metadata telekomunikasi komprehensif yang merinci komunikasi seluler larut malam yang ekstensif antara Kania dan Bimo selama 12 bulan sebelum kehamilan. Meskipun audionya tidak direkam, frekuensi dan waktu panggilan berkorelasi tepat dengan konsultasi awal Kania di klinik kesuburan dan siklus ovulasi berikutnya. Ketiga, investigasi latar belakang terperinci tentang Prime Life Reproductive Institute itu sendiri. Meskipun beroperasi sebagai fasilitas medis berlisensi penuh di atas kertas, institut itu diam-diam melayani klien ultra kaya yang mencari layanan reproduksi, off the books, khusus. Laporan tersebut mendokumentasikan program donor pribadi mereka, yang memungkinkan klien untuk secara diam-diam memilih spesimen biologis tertentu dari anggota keluarga atau rekanan untuk menghindari tanda bahaya penyaringan genetik. Bimo Wiratama secara resmi dikatalogkan dalam database mereka sebagai donor aktif terverifikasi di bawah pengenal profil klinis donor K7. Terakhir, evaluasi analitik medis otoritatif yang disusun oleh seorang endokrinolog reproduksi bersertifikat. Dengan memanfaatkan beberapa foto gaya hidup dan data pelacak kebugaran yang dengan bangga diposting Yuda tentang Kania secara online selama bertahun-tahun, dikombinasikan dengan riwayat klinisnya yang terdokumentasi,
Laporan tersebut menghitung probabilitas statistik Kania hamil kembar fraternal laki-laki dan perempuan secara alami kurang dari 0,4%. Sebaliknya, probabilitas mencapai hasil biologis yang tepat ini melalui fertilisasi in vitro, IVF, yang ditargetkan menggunakan embrio yang telah disaring sebelumnya dihitung lebih dari 88%. Setiap titik data yang terpisah terhubung dengan mulus, membentuk mahakarya forensik yang kedap udara. Kania tidak pernah hamil secara alami dengan Yuda. Dia telah menggunakan Prime Life Reproductive Institute untuk menjalani siklus IVF, menggunakan sperma donor pihak ketiga dan berpotensi sel telur donor juga, mengingat pembatasan diet dan profil medisnya sendiri. Ayah biologis dari si kembar itu tidak lain adalah sepupu Yuda yang tidak berguna, Bimo. Dia telah melancarkan penipuan biologis yang rumit dan melodramatis, berhasil menipu Yuda, orang tua ningratnya, dan seluruh komunitas masyarakat kelas atas. Alasannya memilih Bimo sangat pragmatis. Pertama, sebagai anggota keluarga yang berkemauan lemah dan bergantung secara finansial, Bimo mudah dimanipulasi dan dikendalikan melalui suap atau pemerasan. Kedua, dengan menggunakan kerabat sedarah Wiratama langsung, tes genetik rutin di masa depan atau kemiripan fisik keluarga, akan dengan mudah lolos dari pengawasan sambil lalu tanpa menimbulkan kecurigaan. Ketiga, Bimo bangkrut dan sangat membutuhkan uang, membuat kebungkamannya murah untuk dibeli. Itu adalah skema yang sangat penuh perhitungan dan kejam. Namun, Kania telah membuat dua kesalahan perhitungan fatal dalam model penilaian risikonya. Pertama, dia gagal memperhitungkan murka vulkanik yang menakutkan dari seorang matriark Jawa kuno yang menghargai kehormatan keluarga, garis keturunan genetik, dan gengsi sosial di atas segalanya. Dia tidak pernah mengantisipasi apa yang akan dilakukan Ibu Retno Wiratama ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa cucu-cucunya yang dirayakan adalah produk dari penipuan medis murahan yang melibatkan kerabat paling memalukan dalam keluarga. Kedua, dia benar-benar meremehkanku. Dia berasumsi bahwa karena aku adalah seorang wanita profesional yang menghargai logika di atas melodrama, aku akan menyerap trauma emosional perselingkuhan, menandatangani surat apapun yang diletakkan di depanku, dan diam-diam menghilang ke latar belakang perusahaan seperti korban yang kalah. Dia lupa, atau sama sekali tidak memiliki kapasitas intelektual untuk memahami, bahwa aset profesional terbesar seorang auditor risiko korporat senior adalah kemampuan untuk mendeteksi pola data anomali di bawah permukaan yang tenang, secara sistematis mengumpulkan bukti, dan melakukan serangan presisi yang mematikan tepat ketika target paling rentan. Aku tidak pernah memasuki ruang rapat atau medan perang tanpa strategi keluar yang lengkap. Saat bayangan malam memanjang di kota bersejarah itu, aku berganti pakaian menjadi baju olahraga abu-abu gelap yang tidak mencolok, menarik topi baseball hitam rendah menutupi mataku, menyelipkan rambut panjangku dengan aman ke dalam, dan menyelinap keluar dari hotel melalui pintu samping. Aku berbaur dengan mulus ke dalam lalu lintas pejalan kaki malam yang hangat dan ramai di sepanjang tepi sungai yang bersejarah. Aku masuk ke sebuah wedangan, lokal berpanel kayu klasik yang populer di kalangan orang-orang kota tua, duduk di sudut yang remang-remang dan memesan nasi kucing dan es teh manis. Tempat itu penuh sesak dan ramai, dan hampir setiap meja di sekitarku berdengung dengan obrolan bersemangat tentang perayaan besar di kediaman Wiratama besok. Bisa dipercaya nggak? Putranya Pak Hakim Wiratama yang sudah jadi CEO hebat di Jakarta itu, mengadakan tasyakuran bayi termegah di kota ini sejak pelantikan gubernur, kembar laki-laki dan perempuan. Nah, itu baru namanya meneruskan warisan keluarga? Betul itu. Yuda kan selalu jadi anak terpintar di angkatan kita. Dan sekarang dia menjalankan perusahaan teknologi miliaran. Dan istri barunya, gadis Jawa yang cantik, manis sekali, dan memberkatinya dengan pewaris laki-laki dan perempuan sekaligus di percobaan pertama. Keluarga itu hidupnya mujur sekali, sumpah. Ngomong-ngomong, apa kabar istri pertamanya? Bukannya dulu dia menikah dengan seorang eksekutif keuangan dari utara? Oh, yang itu. Aku dengar dari klub arisan Bu Retno. Istri pertamanya itu mimpi buruk, gila kerja berdarah dingin yang lebih peduli laptopnya daripada mengurus rumah. Mereka menikah 5 tahun penuh, dan dia bahkan tidak bisa memberinya anak. Apa kau pikir keluarga lama seperti Wiratama akan tahan dengan gunung es mandul selamanya? Yuda cerai dan cari yang lebih baik tepat waktu. Gadis baru ini benar-benar tahu cara mengurus laki-laki dan membangun keluarga sejati. Aku menundukkan kepala, makan nasi kucingku dengan metodis dalam diam. Iri, cemooh. Spekulasi kota kecil yang bodoh.
Setiap suku kata beracun melayang dengan jelas ke mejaku. Jelas bahwa Yuda dan Kania telah berhasil mempersenjatai status sosial orang tuanya untuk sepenuhnya mendominasi narasi lokal. Seluruh kabupaten saat ini yakin aku adalah seorang wanita gagal yang dingin dan tidak subur yang telah dibuang dengan pantas oleh anak emas kota itu, sementara Kania ditinggikan sebagai penyelamat subur dan penuh kasih dari dinasti keluarga Wiratama. Sempurna. Dalam manajemen risiko keuangan, semakin tinggi aset palsu dipompa secara artifisial, semakin katastrofik dan absolut koreksi pasarnya, ketika gelembung itu akhirnya pecah. Sentimen publik adalah pedang bermata dua. Ketika berayun kembali, ia memotong lebih dalam dari perintah pengadilan manapun. Aku membayar tagihanku dengan uang tunai, menarik pinggiran topiku lebih rendah lagi, dan menyelinap keluar dari wedangan ke dalam malam yang lembab. Kembali di suite hotelku, kota telah tenang dalam kegelapan. Di luar jendelaku, kediaman Wiratama masih menyala terang dengan lampu sorot. Suara samar denting gelas dan pemeriksaan sistem suara melayang di udara malam saat para catering menyelesaikan persiapan untuk acara akbar besok. Seluruh rumah tangga Wiratama tidak diragukan lagi tenggelam dalam koktail kebanggaan, kesombongan, dan antisipasi yang memabukkan. Yuda dan Kania kemungkinan besar sedang berbaring di tempat tidur sekarang, memimpikan bagaimana mereka akan berjemur dalam sanjungan para elit kabupaten besok pagi, secara resmi memperkuat status mereka sebagai pasangan kuat korporat dan domestik. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa panggung masyarakat kelas atas yang megah yang telah mereka bangun berbulan-bulan kurang dari 12 jam lagi, akan berubah menjadi titik nol dari skandal paling memalukan dalam sejarah modern provinsi ini. Aku duduk di mejaku, menyalakan laptopku, dan mengambil file zip terenkripsi yang berisi catatan Prime Life Reproductive Institute, laporan donor forensik, foto-foto pengawasan, dan analisis probabilitas medis. Menggunakan alamat email yang tidak dapat dilacak dan dirutekan dengan aman, aku meneruskan seluruh muatan digital itu langsung ke kotak masuk pribadi Tante Marta. Aku hanya menyertakan satu instruksi sederhana di badan teks, dari sumber anonim yang sangat peduli dengan integritas warisan keluarga Wiratama. Tolong pastikan Ibu Retno Wiratama meninjau dokumen-dokumen ini secara pribadi sebelum resepsi dimulai besok pagi. Tante Marta telah menghabiskan 30 tahun bekerja di sistem pengadilan kota. Dia dihormati secara universal karena integritasnya yang kuat, pikirannya yang tajam, dan penolakannya yang mutlak terhadap kemunafikan moral. Lebih penting lagi, beberapa dekade yang lalu, dia dan Ibu Retno Wiratama adalah kenalan sosial yang dekat sebelum politik kota kecil menyebabkan kerenggangan. Meskipun ada jarak, dasar saling menghormati tetap ada. Dia adalah mekanisme pengiriman yang paling sempurna untuk aset ini. Mengingat obsesi fanatik Ibu Retno dengan garis keturunan genetik dan reputasi masyarakat kelas atas keluarganya, melihat dokumen-dokumen ini akan memicu reaksi psikologis vulkanik seketika. Kebanggaan ningratnya akan mengesampingkan segala tata krama sosial, memaksanya untuk bertindak dengan ketegasan yang kejam, dan merusak untuk membersihkan penipuan dari rumahnya. Dan itulah katalis yang kubutuhkan. Penghancuran yang paling efektif terjadi ketika pemilik properti dengan sukarela meledakkan bahan peledak dari dalam gedung. Setelah memastikan email berhasil terkirim dan didekripsi di server penerima, aku mematikan laptopku dan mematikan lampu meja. Suite itu menjadi gelap gulita, kecuali cahaya redup berkilauan dari lampu sorot yang memantul dari kediaman Wiratama 3 blok jauhnya, menebarkan siluet bayangan panjang di langit-langit kamarku. Aku berbaring di atas spray hotel yang crispy dan menutup mataku. Di luar, kicauan jangkrik yang mantap berpadu dengan dengungan lalu lintas yang jauh, menciptakan keheningan khas malam musim panas. Besok akan menjadi hari yang sangat produktif. Tirai terbuka, pagi berikutnya datang dengan sinar matahari yang cemerlang. Langit biru cerah tanpa awan, dan sinar matahari keemasan tercurah melimpah di atas halaman luas kediaman Wiratama, menerangi halaman rumput yang terawat dengan kejernihan yang mencolok. Tenda besar berwarna krem, spanduk emas berkilauan, lengkungan balon pastel yang menjulang tinggi, setiap detail tampak sangat mahal dan semarak. Pada pukul 10 pagi, jalan masuk yang melapisi kediaman itu benar-benar macet oleh sedan mewah, SUV impor, dan layanan mobil hitam. Kalangan elit masyarakat lokal telah tiba. Pensiunan hakim, pengembang real estate kaya, politisi lokal, presiden bank, dan sosialita terkemuka semuanya berbaur di halaman, dengan gelas sampanye di tangan. Yuda tampak seperti keluar dari majalah pria. Dia mengenakan setelan Tom Ford biru tua yang dibuat khusus, rambutnya ditata dengan sempurna, berdiri di puncak tangga masuk utama untuk menerima tamunya. Wajahnya praktis bersinar dengan campuran kepercayaan diri tertinggi, kebanggaan korporat, dan kepuasan sombong. Di sampingnya berdiri ayahnya, pensiunan Hakim Wiratama, berpakaian rapi dalam setelan batik klasik. Meskipun sang hakim baru-baru ini menderita masalah kesehatan ringan yang membuatnya tampak sedikit pucat,
Posturnya kaku karena bangga saat dia menyapa rekan-rekan lamanya, matanya berkilauan dengan kepuasan mendalam seorang patriark yang nama keluarganya aman. Aku tidak berjalan ke resepsi. Sebaliknya, aku duduk dengan nyaman di kursi kulit di suite hotel lantai 8-ku, menyeruput kopi segar sambil melihat melalui teropong militer berkekuatan tinggi yang distabilkan gambar, yang diarahkan langsung ke paviliun utama. Pada saat yang sama, iPad-ku diletakkan di atas meja, mengalirkan siaran video langsung definisi tinggi yang jernih. Tante Marta telah menjalankan perannya dengan sempurna. Dengan alasan ingin membantu persiapan pagi, dia tiba di kediaman lebih awal dan diam-diam meletakkan ponsel keduanya di atas dudukan bunga di dekat barisan depan kursi VIP, disamarkan oleh rangkaian dekoratif bunga sedap malam putih. Sudut kamera memberikan pemandangan sempurna tanpa halangan ke panggung utama dan meja tamu depan. Di layarku, resepsi itu adalah pusaran obrolan masyarakat kelas atas dan denting perak. Kania duduk di tengah paviliun VIP, dikelilingi oleh lingkaran ibu-ibu sosialita yang menyanjung. Dia berdandan maksimal hari ini, mengenakan gaun kebaya brokat berwarna merah muda pesanan khusus yang menonjolkan fitur-fitur halusnya. Rambutnya ditata dalam sanggul anggun yang dihiasi tusuk konde mutiara. Di pelukannya ada bayi kembar. Keduanya mengenakan pakaian baptis sutra putih bordir tangan yang serasi. Dia menjaga kepalanya sedikit menunduk, menampilkan citra manis keibuan yang sempurna saat dia menikmati aliran pujian dan kekaguman tanpa henti dari para wanita di sekitarnya. Namun di balik akting sederhana itu, kesombongan mentah yang berkilat di matanya tidak salah lagi. Seluruh klan Wiratama tampaknya melayang di atas awan kemenangan sosial absolut. Namun, pandanganku melewati pasangan bahagia itu dan sepenuhnya terfokus pada sosok lain yang duduk di meja keluarga utama, Ibu Retno Wiratama. Ibu Retno mengenakan pakaian resmi Ningrat Jawa, setelan kebaya beludru biru tua dengan selendang sutra yang tersampir anggun di bahunya, rambutnya disanggul kaku dengan gaya salon yang sempurna. Bagi pengamat biasa yang berbaur di halaman, dia tampak seperti nenek bangga lainnya, yang menjadi tuan rumah resepsi mewah. Tapi melalui zoom optik teropongku, aku bisa melihat kebenarannya. Otot-otot wajah Ibu Retno terkunci dalam ketegangan yang kaku dan tidak wajar. Senyum sopannya saat mengobrol benar-benar beku, matanya mati dan kosong. Setiap beberapa detik, pandangannya akan menjauh dari para tamu dan menatap ke ruang hampa dengan ekspresi kehancuran sedingin es. Gerakannya tersentak-sentak dan tidak menentu. Ketika seorang pramusaji menuangkan teh ke cangkir porselennya, tangannya gemetar begitu hebat hingga dia hampir menumpahkan cairan panas itu ke taplak meja linen putih. Sebuah notifikasi digital muncul di layar iPad-ku, sebuah pesan dari Tante Marta. Dia sudah lihat filenya. Oh, Nuk, dia sudah lihat betul. Dia muncul di teras rumahku jam 6 pagi. Matanya merah, kelihatan tidak tidur semalaman. Aku serahkan portofolio cetaknya. Dia duduk di sofa ruang tamuku dan membaca setiap halaman, kata demi kata, selama 1 jam penuh. Tidak bilang apa-apa. Buku-buku jarinya memutih karena mencengkeram kertas itu begitu keras. Waktu dia bangkit untuk pergi, seluruh tubuhnya gemetar seperti daun. Aku coba pegang lengannya untuk menenangkannya, tapi dia menepis, menatapku dengan mata sedingin es, dan berkata, "Saya mengerti." Aku mengetik balasan 1 karakter. Bagus. Di siaran video langsung, pembawa acara yang disewa, seorang penyiar televisi lokal terkemuka, melangkah ke panggung, mengetuk mikrofonnya untuk meminta perhatian para tamu. Dengan karisma profesional yang halus, dia mulai membangkitkan suasana perayaan yang antusias di antara kerumunan. Kata-kata pengantarnya adalah sebuah mahakarya sanjungan masyarakat kelas atas. Dia menghujani pujian pada garis keturunan hukum keluarga Wiratama yang termasihur, memuji kebangkitan Yuda yang pesat sebagai raksasa teknologi Jakarta, memuji kecantikan dan keanggunan Kania, dan secara puitis menggambarkan si kembar sebagai berkah ajaib yang dianugerahkan oleh surga. Halaman rumput yang terawat meledak dalam tepuk tangan yang sopan dan serempak. Ketika kata-kata pembukaan selesai, MC menaikkan suaranya secara dramatis. Dan sekarang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tamu-tamu yang terhormat, mohon perhatian Anda ke panggung utama saat kita menyambut bintang-bintang perayaan hari ini, orang tua yang bangga dan pewaris baru mereka yang rupawan. Mari kita berikan mereka sambutan hangat khas Solo. Musik latar beralih dengan mulus ke melodi klasik yang membangkitkan semangat dan penuh kemenangan. Yuda menegakkan postur tubuhnya, mengancingkan jas Tom Ford-nya, dan memimpin jalan menaiki tangga berkarpet ke atas panggung. Dia menoleh ke Kania, dengan lembut mengambil bayi laki-laki dari lengannya, dan menggendong bayi itu dengan bangga di dadanya. Dengan tangan bebasnya, dia memegang pinggang Kania dengan mesra. Kania, yang menggendong bayi perempuan, memberikan senyum malu-malu dan berseri-seri kepada kerumunan saat dia menyandarkan kepalanya di bahu Yuda.
Saat keluarga berempat itu berdiri tegak di tengah panggung, tepuk tangan membengkak menjadi tepuk tangan meriah, disertai sorak-sorai antusias dari teman-teman kuliah lama Yuda. Yuda menggendong putranya, memandang ke lautan elit kabupaten. Wajahnya diterangi oleh senyum yang menyilaukan, ekspresi kesombongan dan kemenangan yang mutlak. Dia berdeham langsung ke mikrofon. Suaranya yang dalam menggema di seluruh halaman kediaman, syarat dengan emosi yang tertahan. Terima kasih banyak. Mulainya, berhenti sejenak untuk membiarkan tepuk tangan mereda. Kepada semua teman, keluarga, dan kolega terhormat kami yang telah datang dari dekat dan jauh untuk merayakan, tasyakuran, dan perkenalan resmi putra saya, Alexander Vance Wiratama, dan putri saya, Caroline Grace Wiratama. Saya sangat tersanjung dengan kehadiran Anda semua hari ini. Dia mengambil napas teatrikal, dadanya mengembang. Berdiri di sini hari ini, memandang Anda semua. Beban yang saya rasakan di pundak saya bukanlah tekanan bisnis atau harapan. Ini adalah beban luar biasa dari rasa syukur dan tugas keluarga. Karena hari ini saya akhirnya bisa berdiri di hadapan Anda dan berkata, warisan keluarga Wiratama aman. Kerumunan meledak lagi. Beberapa pria yang lebih tua mengangkat gelas sampanye mereka dalam sebuah tos formal. Di barisan depan, dua teman masa kecil Yuda benar-benar menyeka air mata sentimentalitas dari mata mereka. Yuda menunggu kebisingan mereda sebelum menjalankan fase berikutnya dari penampilannya. Dia sedikit memutar tubuhnya, menatap Kania dengan ekspresi pengabdian teatrikal yang intens, suaranya turun satu oktav menjadi nada yang lembut dan intim. Lebih dari segalanya, saya ingin mengucapkan terima kasih abadi kepada istri saya yang luar biasa, Kania. Dia berhenti, membiarkan keheningan membangun dampak emosional. Dia memberi saya sesuatu yang saya cari seumur hidup saya. Dia memberi saya rumah yang sejati dan penuh kasih. Dia mengajari saya arti sebenarnya dari kehangatan, kemitraan, dan pengorbanan keluarga. Keanggunannya, ketahanannya, dan cintanya yang tak tergoyahkan menopang saya melalui saat-saat profesional tergelap saya. Dan sekarang dia telah memberi saya keajaiban tertinggi. Kedua anak yang sempurna dan cantik ini. Kania, terima kasih dari lubuk hatiku. Sesuai isyarat, Kania menundukkan matanya dengan sopan. Pipinya memerah jambu saat dia memproyeksikan citra rasa syukur emosional dan pengabdian sebagai seorang istri. Desahan kolektif kekaguman berdesir di antara para tamu wanita di barisan depan. Yuda berbalik menghadap meja VIP orang tuanya, dadanya membusung. Dan akhirnya, saya ingin berterima kasih kepada ibu dan ayah saya. Terima kasih atas cinta, bimbingan moral, dan kepercayaan Anda yang tak tergoyahkan kepada saya. Secara khusus, saya ingin berterima kasih kepada ibu saya yang telah mengorbankan begitu banyak hidup dan energinya untuk pelestarian keluarga ini, dan yang telah menghujani Kania dan anak-anak ini dengan cinta dan dukungan tanpa batas. Pidatonya diperhitungkan dengan cermat, sebuah mahakarya retoris yang dirancang untuk menyanjung setiap ego, memenuhi setiap kotak sosial, dan secara permanen mengukuhkan dirinya sebagai patriark korporat yang rendah hati, bersyukur, dan sukses yang memiliki segalanya. Hampir semua orang di antara penonton sangat tersentuh. Beberapa matriark yang lebih tua mengangguk setuju, berbisik kepada tetangga mereka tentang betapa baik dan terhormatnya Yuda. Yuda sedang berada di puncaknya, penyampaiannya menjadi lebih lancar dan bersemangat. Bertingkah seolah-olah dia sudah membayangkan IPO perusahaan besar berikutnya atau kampanye politik di masa depan. Tepat pada detik itu, tanpa sepatah kata pun peringatan, Ibu Retno Wiratama berdiri dari kursinya di meja VIP. Gerakannya begitu keras dan tiba-tiba sehingga kursi makannya yang berat dari kayu mahoni, bergeser mundur di atas teras bata dengan decitan tajam yang memotong bersih suara Yuda yang diperkuat. Itu bukan suara keras, tetapi di tengah-tengah tos formal, itu terdengar seperti suara tembakan. Meja-meja di sekitar paviliun keluarga langsung hening. Para tamu menoleh dengan bingung. MC profesional di panggung langsung merasakan jeda canggung dalam tata krama, dan mencoba untuk melancarkannya dengan refleks manajemen acara yang halus. Dia melangkah ke tepi panggung, memancarkan senyum cemerlang yang siap kamera. Wah, sepertinya nenek yang bangga ini tidak sabar lagi untuk naik ke sini dan berbagi restunya sendiri dengan para pewaris baru. Sebelum MC bisa menyelesaikan transisi halusnya, Ibu Retno menoleh dan menatapnya dengan tatapan yang begitu dingin, tajam, dan sangat sunyi, sehingga kata-kata itu benar-benar mati di tenggorokannya. Senyum profesional itu luntur dari wajahnya. Dia secara naluriah menutup mulutnya dan mundur 2 langkah cepat, mundur ke bayang-bayang panggung. Pidato Yuda terhenti total. Dia menurunkan mikrofon, berkedip menatap ibunya dengan bingung dan semakin jengkel, alisnya berkerut. Matanya menyampaikan peringatan yang jelas dan kesal agar dia tidak merusak momen sempurnanya. Ibu, ucapnya ke mikrofon, nadanya membawa sedikit ketegangan yang dipaksakan.
Ibu tidak apa-apa, duduk saja sebentar lagi. Kita hampir selesai dengan presentasinya. Ibu Retno mengabaikannya sepenuhnya. Dia melangkah menjauh dari meja dan mulai berjalan menuju panggung. Langkahnya lambat, terukur, dan kaku secara tidak wajar. Sepatu hak tinggi desainernya membentur tangga kayu pavilion dengan bunyi, gedebuk-gedebuk, ritmis yang berat, terasa seperti palu yang memukul dada semua orang yang menonton. Dia mencapai tengah panggung dan berhenti tepat di depan Yuda. Selama beberapa detik yang menyiksa, dia hanya menatap matanya. Ekspresinya adalah badai kesedihan, kemarahan, dan penghinaan ningrat yang tak terbaca dan menakutkan. Badai yang dengan cepat mengkristal, menjadi tekad sedingin es. Kemudian dia menurunkan pandangannya. Matanya tertuju pada bayi laki-laki, terbungkus sutra biru, yang menggeliat dan berkedip menatap lampu gantung terang dari pelukan Yuda. Yuda secara naluriah mengencangkan cengkeramannya pada bayi itu, sedikit bersandar saat gelombang kegelisahan defensif menyelimutinya. Ibu, apa ibu mau menggendong Alexander? Tunggu saja, setelah tos. Kita sedang di tengah-tengah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ibu Retno mengulurkan tangan. Tangannya kaku dan secara mengejutkan agresif saat dia merebut bayi yang terbungkus itu dan dengan paksa merenggutnya dari pelukan Yuda. Yuda benar-benar lengah. Lengannya tiba-tiba kosong. Tangannya melayang tak berguna di udara saat wajahnya memerah karena malu dan kaget. Ibu, hati-hati, apa yang ibu lakukan? Ibu Retno bertindak seolah-olah dia tidak ada. Sambil memegang bayi itu dengan aman di kedua tangan, dia mengangkat bayi itu setinggi matanya. Dia tidak berkedip. Tatapannya menyapu fitur-fitur anak itu seperti pemindai optik, memeriksa kemiringan dahi, bentuk alis, pangkal hidung, lekuk rahang. Dia meneliti setiap milimeter wajah anak itu dengan kelambatan yang menyiksa. Keheningan membentang hingga titik puncaknya di seluruh kediaman seluas 2 hektar itu. Musik perayaan secara misterius berhenti. Satu-satunya suara yang tersisa adalah desau angin di antara pohon-pohon beringin dan langkah gugup dari 300 tamu masyarakat kelas atas yang menahan napas, menyaksikan drama keluarga yang aneh ini terungkap. Kania berdiri membeku beberapa meter jauhnya, memeluk bayi perempuan di dadanya. Senyum berseri-seri yang terlatih telah benar-benar lenyap dari wajahnya, digantikan oleh ketakutan yang merayap dan lumpuh. Bibirnya sedikit terbuka saat dia mencoba membentuk kata-kata, tetapi pita suaranya menolak untuk bekerja sama. Secara naluriah, dia mundur selangkah perlahan, memeluk bayi perempuan itu begitu erat hingga anak itu mulai menggeliat. Wajah Yuda telah berubah dari jengkel menjadi khawatir. Dia melihat ibunya, lalu Kania, dan akhirnya kembali ke bayi laki-laki yang sedang diteliti di tangan ibunya. Suara dering samar yang menakutkan mulai bergema di benaknya. Ibu Retno menatap bayi itu selama 30 detik penuh. Akhirnya, dengan sangat perlahan, dia menoleh. Tatapannya berayun seperti senapan runduk, mengunci tepat di wajah Kania yang pucat tanpa darah. Bibir bawah Ibu Retno mulai bergetar hebat. Itu bukan getaran seorang wanita tua yang menangis. Itu adalah manifestasi fisik dari kemarahan destruktif vulkanik yang mencapai masa kritis. Ketika dia berbicara, suaranya tidak keras. Itu serak, kering dan rendah. Namun, karena keheningan yang mencekam properti itu, dan karena dia berdiri tepat di sebelah mikrofon podium, setiap kata mengiris udara seperti silet, disiarkan dengan jelas ke seluruh kediaman. Nona Kania. Dia memanggil menantunya dengan nama depannya dengan sikap formal yang dingin, menanggalkan segala keintiman keluarga. Seluruh tubuh Kania tersentak seolah-olah dia tersentuh kabel hidup. Di pelukannya, bayi perempuan itu terkejut oleh ketegangan yang tiba-tiba, dan mengeluarkan tangisan melengking yang tajam. Jeritan bayi bernada tinggi itu bergema di halaman yang sunyi seperti sirene, membuat suasana seketika menyesakkan. Ibu Retno bertindak seolah-olah dia tidak bisa mendengar anak yang menangis itu sama sekali. Dia menjaga matanya yang mati dan membara tertuju pada Kania, melangkah lebih dekat saat dia mengartikulasikan setiap suku kata dengan kejelasan yang menusuk tulang. Katakan padaku, kata Ibu Retno, mendorong bayi laki-laki yang terbungkus itu sedikit ke depan di tangannya. Suaranya tiba-tiba melonjak menjadi jeritan histeris yang tajam yang bergema dari pilar-pilar putih rumah utama. Anak haram siapa ini? Boom. Desahan kolektif dari penonton terdengar jelas. Ibu, apa ibu sudah gila? Yuda panik, darah terkuras dari wajahnya saat dia menerjang ke depan, meraih lengan ibunya dalam upaya putus asa untuk membungkamnya, suaranya pecah karena teror dan amarah. Omong kosong gila macam apa yang ibu katakan? Hari ini, tasyakuran, mereka. Apa ibu mengalami gangguan saraf? Ibu Retno bahkan tidak menatapnya. Dengan sentakan bahu yang keras dan agresif, dia melepaskan cengkeramannya. Menjaga matanya yang membara tetap tertuju pada Kania. Aku, gila. Ibu Retno tertawa pendek dan menakutkan yang membuat bulu kuduk para tamu yang duduk di barisan depan merinding. Jika aku benar-benar sudah gila,
Yuda Wiratama, aku tidak akan menahan lidahku sepanjang pagi hanya untuk berdiri di sini, dan bertanya pada perempuan licik ini di depan wajahnya, di depan seluruh kabupaten. Dia mengangkat tangan kanannya yang gemetar dan menunjuk jari kaku tepat di antara mata Kania. Seluruh lengannya gemetar karena marah. Jawab aku, teriak Ibu Retno ke mikrofon, suaranya menggema di halaman yang terawat. Lihat mataku dan katakan pada seluruh kota ini. Prosedur medis apa persisnya yang kau jalani di Prime Life Reproductive Institute? Siapa ayah biologis anak-anak di dalam selimut itu? Wajah Kania berubah sepucat kapur, lengannya terkunci di sekitar bayi perempuan yang menangis, lututnya sedikit lemas saat bibirnya tergagap tak terkendali. Ibu Retno, tolong. Ibu menakuti bayi-bayi. Mari kita masuk ke dalam rumah dan bicarakan ini. Tolong jangan lakukan ini di sini. Tutup mulutmu, bentak Ibu Retno dengan otoritas yang begitu ganas. Sehingga MC profesional yang berdiri di bayang-bayang benar-benar menjatuhkan clipboardnya ke lantai panggung dengan bunyi, gedebuk, keras. Dengan tangan bebasnya, Ibu Retno meraih tas tangan kulit desainernya, mengambil sebuah amplop coklat tebal, dan membantingnya ke podium akrilik dengan sekuat tenaga. Kau berparade keliling kota ini setiap hari membual tentang kembar laki-laki dan perempuan ajaibmu. Kau bertingkah seperti Dewi Kesuburan yang menyelamatkan garis keturunan Wiratama. Dada Ibu Retno naik turun, suaranya bergetar karena kebencian murni. Apa kau pikir hanya Yuda yang bisa kau permainkan? Dia merebut amplop itu, merobek bagian atasnya, dan mengeluarkan setumpuk tebal dokumen forensik cetak dan foto pengawasan 8x1000, menggoyangkannya dengan keras di depan wajah Kania. Kedua bayi ini tidak memiliki setetes pun darah Yuda di nadinya. Mereka bukan anak-anaknya. Seluruh paviliun tamu yang berjumlah 300 orang meledak dalam kekacauan absolut. Para ibu sosialita terkesiap ngeri, beberapa menjatuhkan gelas sampanye kristal mereka ke teras bata tempat mereka pecah berkeping-keping. Di bagian VIP, Hakim Wiratama mencoba untuk berdiri. Wajahnya berubah menjadi merah padam yang berbahaya sebelum dia merosot kembali ke kursinya, memegangi dadanya saat dua pensiunan dokter bergegas ke sisinya. Apa maksudmu? Mata Yuda terbelalak dan merah, suaranya jatuh menjadi geraman panik dan liar. Dia meraih bahu ibunya lagi, mengguncangnya. Ibu, hentikan ini sekarang juga. Ibu menghancurkan nama baik keluarga kita. Berhenti berbohong, aku berbohong. Ibu Retno berbalik ke putranya seperti binatang buas. Suaranya mencapai puncaknya yang memekakkan telinga. Jika aku berbohong, apakah aku akan berdiri di sini menghancurkan kehormatan keluargaku sendiri di depan semua orang yang kukenal sejak kecil? Dia berbalik ke Kania, matanya menyala. 3 minggu yang lalu ketika kau mengaku perlu pergi ke klinik untuk pemeriksaan rutin, aku bersikeras ikut karena aku khawatir tentang cucu-cucuku di masa depan. Apa kau pikir karena aku berusia 65 tahun, mataku sudah rabun? Apa kau pikir aku tidak akan memperhatikanmu menyelinap ke sayap donor khusus di lantai 3? Apa kau pikir aku tidak akan mengenali nama keponakanku sendiri di log persetujuan pasien? Dengan satu sentakan pergelangan tangannya, Ibu Retno melemparkan tumpukan dokumen tebal itu langsung ke wajah Kania. Kertas-kertas tebal dan foto-foto mengkilap itu tersebar di udara, menghujani panggung dan beterbangan dari tepian ke meja makan barisan depan. Beberapa tamu yang penasaran langsung menyambar lembaran-lembaran yang berserakan. Dalam hitungan detik, ekspresi mereka berubah dari kaget menjadi kengerian absolut. Di halaman paling atas, dicetak dengan tinta hitam tebal yang tak terbantahkan di bawah kop surat Prime Life Reproductive Institute, adalah perjanjian medis yang telah dieksekusi, inseminasi intrauterin, formulir persetujuan IVF donor pihak ketiga, pasien, Kania Lestari, pengenal donor biologis, K7, Yuda berdiri membeku, sepatu mahalnya terpaku di panggung. Pupil matanya melebar hingga matanya hampir seluruhnya hitam, saat dia menatap kertas-kertas yang berserakan di kakinya. Tekanan mengerikan yang menyesakkan mencengkeram tenggorokannya. Dia mencoba menarik napas, tetapi paru-parunya terasa seperti diisi dengan semen basah. Ibu Retno belum selesai. Dia menoleh, matanya menyapu kerumunan yang ramai seperti lampu sorot sampai dia melihat seorang pria muda mengenakan kemeja desainer bunga-bunga yang mencolok, mencoba bersembunyi di balik tenda catering di dekat bar. Bimo Wiratama, teriak Ibu Retno, suaranya memotong gumaman kerumunan yang meningkat seperti cambuk. Pria muda itu membeku seketika. Warna memudar dari wajahnya, membuatnya tampak seperti tikus yang terpojok. Dia secara naluriah mundur selangkah, tetapi menabrak meja anggota klub yang terkejut, hampir menjatuhkan sebuah mangkuk es buah perak. Ibu Retno menunjuk jarinya langsung ke arahnya, suaranya meneteskan rasa jijik yang berbisa. Kau parasit pemalas. Jangan coba-coba bersembunyi. Kode donor Prime Life K7 itu milikmu.
Kau mengunjungi klinik kesuburan itu 7 kali selama 12 bulan terakhir. Setiap kali kau bilang pada ibumu kau pergi ke Jakarta untuk wawancara pekerjaan, satu-satunya pekerjaan yang kau lakukan adalah mengisi cangkir plastik agar istri sepupumu yang tidak tahu diri ini bisa hamil. Seluruh halaman kediaman turun menjadi keributan yang memekakkan telinga. Ya Tuhan, bisik seorang presiden bank terkemuka dengan keras dari meja 4. Dia menggunakan sperma sepupunya. Seorang sosialita kota tua terkesiap, menutupi mulutnya karena kaget. Dia berkembang biak dengan si Bimo yang tidak berguna itu hanya untuk membuat bayi-bayi itu seolah-olah keturunan Wiratama. Ini gila, ini benar-benar aib. Kaki Bimo lemas, dia meraih tepi meja catering agar tidak jatuh ke rumput. Bude Retno, saya bersumpah saya tidak melakukan apa-apa. Itu bukan saya, bukan kamu. Ibu Retno berjalan ke tepi panggung, wajahnya berkerut karena marah. Bukan kamu, kalau begitu jelaskan pada seluruh kota ini kenapa salinan KTP-mu yang terverifikasi terlampir pada file registry donor Prime Life di meja ini. Jelaskan kenapa kepala perawat klinik langsung mengenali fotomu. Jelaskan kenapa penyelidik swasta merekamu berjalan melewati pintu depan mereka 7 kali dalam video definisi tinggi. Air mata kemarahan yang terhina akhirnya tumpah dari bulu mata Ibu Retno yang ternoda maskara, mengalir di pipinya yang berbedak. Dia memandang lautan wajah-wajah ngeri, orang-orang yang pernah ia jamu untuk acara amal, orang-orang yang pernah bermain bridge dengannya selama 40 tahun, dan suaranya pecah menjadi isak tangis kekalahan absolut. Saya telah menghabiskan seluruh hidup saya menegakkan martabat, kehormatan, dan reputasi nama keluarga Wiratama, seru Ibu Retno, tangannya gemetar di dadanya. Saya benar-benar percaya Tuhan akhirnya memberkati putra saya dengan pewaris yang sah untuk meneruskan warisan kami ke masa depan. Dia berputar, menatapkannya dengan tatapan membunuh. Sebaliknya, ular berbisa dari selokan ini diam-diam membeli sperma dari kerabat paling menyedihkan di keluarga kami, menanam embrio pihak ketiga di rahimnya, dan memamerkan anak-anak haram itu ke rumah saya. Dia membiarkan saya mengadakan syukuran mewah. Dia membiarkan suami saya menyiapkan dana perwalian. Dia membiarkan kita berdiri di sini hari ini, dan menjadi bahan tertawaan seluruh provinsi Jawa Tengah. Pertahanan psikologis Kania hancur total. Di pelukannya, bayi perempuan itu menjerit histeris. Kania mengabaikan anak itu sepenuhnya. Wajahnya berkerut panik saat dia melihat lingkaran kematian sosial mendekat di sekelilingnya. Tidak, itu tidak benar, teriak Kania. Suaranya pecah saat dia tersandung ke depan, mengulurkan tangan untuk meraih jas Tom Ford Yuda. Yud, dengarkan aku. Yud, tolong. Ibumu berbohong. Dia membenciku sejak awal. Dia memalsukan surat-surat itu karena dia ingin menghancurkan kita. Yud, katakan pada mereka. Dia mencoba melemparkan dirinya ke dada Yuda, tetapi Yuda bereaksi seolah-olah dia ditutupi asam mendidih. Dengan dorongan keras dan jijik, dia mendorongnya ke belakang. Gerakannya begitu agresif dan seketika sehingga Kania kehilangan keseimbangan, tersandung keras pada podium akrilik dan hampir menjatuhkan bayi yang menjerit itu ke lantai panggung. Dia membeku, menatap Yuda dengan mata lebar dan ketakutan. Wajah Yuda tidak dapat dikenali. CEO korporat yang tampan dan terpoles telah lenyap. Sebagai gantinya berdiri seorang pria gila yang patah hati dan terengah-engah. Kulitnya bernoda bercak ungu kemarahan. Bibirnya bergetar hebat saat dia menatapnya. Besarnya pengkhianatan, kerugian finansial, penghinaan publik, penghancuran kejantanannya menghancurkan jiwanya secara langsung. Kau membohongiku, serak Yuda. Suaranya terdengar seperti dua potong amplas yang saling bergesekan. Dia mengambil langkah mengancam ke arahnya, tinjunya terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya berdarah karena kukunya menancap di telapak tangannya. Kania, lihat mataku dan katakan yang sebenarnya. Apa ini nyata? Apa kau berkembang biak dengan Bimo? Tidak, Yud. Aku bersumpah demi hidupku tidak. Kania terisak histeris, air mata dan riasan yang luntur mengubah wajahnya menjadi topeng yang mengerikan. Ibumu menyuap seseorang untuk membuat surat-surat itu. Dia ingin Elara kembali. Dia mencoba menjebakku. Menjebakmu, teriak Ibu Retno, merebut sisa dokumen dari podium dan melemparkannya langsung ke dada Yuda. Baca sendiri, kau bodoh dan sombong. Baca grafik probabilitas DNA, baca log transfer donor internal klinik. Lihat foto-foto bertanda waktu dari istrimu yang berharga berjalan ke klinik bergandengan tangan dengan sepupumu. Yuda menangkap segenggam lembaran yang jatuh. Matanya melesat panik ke seluruh halaman. Klien, Kania Lestari. Prosedur. Transfer embrio beku menggunakan donor K7, Bimo Wiratama. Di bawahnya ada cetakan pengawasan resolusi tinggi yang menunjukkan Kania dan Bimo berdiri di meja resepsionis Prime Life.
Bimo menandatangani formulir pelepasan medis sementara Kania menyerahkan kartu kredit perusahaan kepada resepsionis. Dari meja-meja tamu, gumaman meningkat menjadi ejekan kejam yang terdengar. Luar biasa. Pria itu menceraikan istri korporatnya yang sukses karena tidak bisa memberinya anak, hanya untuk diselingkuhi oleh sepupunya sendiri. Nama keluarga Wiratama benar-benar mati di provinsi ini. Hakim Wiratama tua tidak akan pernah bisa menunjukkan wajahnya di klub lagi. Dia membual tentang si kembar itu selama 6 bulan penuh di LinkedIn. Ternyata dia hanya membayar untuk anak-anak haram Bimo. Setiap bisikan, setiap tawa tertahan, setiap tatapan kasihan dan jijik menghantam Yuda seperti pukulan fisik di kepala. Seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat. Di pelukannya, bayi laki-laki, yang beberapa menit lalu ia gendong dengan bangga, diremas begitu erat di rusuknya hingga bayi itu mengeluarkan jeritan kesakitan yang melengking dan tanpa napas. Panggung itu adalah zona perang absolut dari bayi-bayi yang menjerit, wanita-wanita yang terisak, dan pria-pria yang lumpuh. Perayaan, tasyakuran, akbar itu telah secara resmi berubah menjadi lelucon paling katastrofik, memalukan secara publik, dan mengerikan dalam sejarah masyarakat kelas atas Jawa Tengah. Di suite hotelku, layar iPadku menangkap setiap detik kejayaan dari pembantaian itu. iPhoneku bergetar di atas meja kaca. Sebuah pesan baru dari Tante Marta. Panggung sudah siap, Duk. Seluruh rumah terbakar. Waktunya kau masuk. Aku menatap layar, mengambil cangkir kopiku, dan menyesapnya untuk terakhir kali dengan tenang. Lalu aku meletakkan cangkir itu, dan berdiri. Di luar jendelaku, matahari bersinar terik, menebarkan cahaya yang keras, dan tak kenal ampun di atas paviliun kediaman Wiratama. Waktu yang tepat. Waktu terbaik untuk berjalan ke atas panggung adalah tepat ketika para aktor telah melupakan dialog mereka. Aku menutup laptopku, mengambil portofolio dokumen kulit hitam ramping yang berisi set kedua hadiah perpisahanku, meraih kunci mobil sewaanku, dan berjalan keluar dari suite. Eksekusi final. 10 menit kemudian, sedan sewaan hitamku berhenti di perimeter luar kediaman Wiratama. Aku melangkah keluar dari kendaraan mengenakan sepatu hak Christian Louboutin setinggi 5 inci, setelan bisnis Givenchy hitam yang pas di badan, dan kacamata hitam desainer berukuran besar. Aku menerobos kerumunan tamu yang terkejut dan berbisik yang berkumpul di dekat pintu masuk pavilion. Seseorang di barisan belakang melihatku lebih dulu. Desahan tajam memotong gumaman itu. Ya Tuhan, apa itu? Apa itu Elara Kartawijaya? Dalam 5 detik, seluruh halaman menjadi sunyi senyap saat ratusan kepala menoleh ke arahku. Tatapan Nas, selama 6 bulan terakhir, aku telah menjadi samsak favorit kota. Mantan istri yang dingin dan tidak subur, yang telah dibuang dengan pantas oleh klan Wiratama, agar mereka bisa mendapatkan pengantin Jawa yang subur. Dan sekarang, pada saat yang tepat dinasti megah mereka diekspos secara publik sebagai lelucon penipuan dan inses, mantan istri yang terbuang itu berjalan melewati gerbang depan mereka, tampak seperti miliaran rupiah. Di atas panggung, Yuda membeku. Dia menoleh, matanya yang merah terkunci pada sosokku saat aku membelah kerumunan. Seolah-olah dia telah dihantam palu godam tepat di dada. Kemarahan gila di matanya seketika tertutupi oleh gelombang pasang ketakutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Dia mengenalku lebih baik dari siapapun. Dia tahu bahwa Elara Kartawijaya tidak pernah membuang waktunya untuk kunjungan sosial biasa. Dia tahu bahwa jika aku berjalan ke properti ini hari ini, aku tidak ada di sana untuk menjadi penonton. Aku adalah sang eksekutor. Aku berjalan perlahan menyusuri lorong tengah. Bunyi, klik-klak, yang tajam dari sepatu Louboutinku di atas teras bata stabil, terukur, dan sama sekali tidak terburu-buru. Setiap langkah terdengar seperti detak jam kiamat. Aku mencapai depan pavilion, menaiki tangga berkarpet, dan melangkah ke atas panggung. Aku mengabaikan bayi-bayi yang menjerit dan Kania yang terengah-engah. Aku memberikan anggukan singkat dan sopan kepada Ibu Retno. Kerja bagus, Bu Retno, dan kemudian mengalihkan perhatian penuhku pada Yuda. Dia berdiri di sana menggendong bayi laki-laki yang menangis, kulitnya berwarna abu basah, bibirnya terbuka karena teror yang tercengang. Aku melepas kacamata hitamku, menyelipkannya ke dalam saku jaket Givenchy-ku, dan memberinya senyum korporat yang hangat dan sangat sopan. Nah, Yud, kataku. Suaraku memproyeksikan dengan jelas melalui mikrofon panggung yang ditinggalkan Ibu Retno aktif di podium. Sepertinya waktuku sangat tepat. Dengan presisi yang lancar, aku membuka resleting portofolio kulitku, dan mengeluarkan setumpuk tebal dokumen keuangan berukuran legal yang dijilid dengan sampul perusahaan biru. Aku meletakkannya dengan lembut di atas meja tengah, tepat di samping catatan IVF Prime Life Kania yang berserakan. Angin sepoi-sepoi mengibaskan halaman-halaman atas, menyebabkannya berkibar dengan desiran tajam dan renyah. Seluruh 300 tamu mencondongkan tubuh ke depan di kursi mereka,
menahan napas untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak terburu-buru. Aku menatap mata Yuda lurus-lurus, suaraku stabil, profesional, dan cukup keras untuk mencapai barisan belakang tenda. Kau selalu suka membual kepada teman-teman sosialitamu bahwa Next Gen Solutions adalah sepenuhnya kemenangan korporatmu sendiri, dan bahwa kepergianku tidak akan mempengaruhi operasimu sedikitpun, kataku dengan lancar. Jadi, karena kau telah mengumpulkan seluruh elit kabupaten di sini hari ini untuk merayakan kesuksesan besarmu, aku memutuskan untuk memberimu bantuan profesional. Aku datang ke sini hari ini untuk melakukan audit publik, real time, atas pembukuan keuanganmu. Rahang Yuda ternganga. Buku-buku jari tangan yang mencengkeram bayi itu memutih. Elara, hentikan ini. Apa yang kau lakukan? Ini masalah keluarga pribadi. Turun dari panggung ini. Masalah keluarga pribadi, potongku. Nadaku ringan dan santai saat pandanganku menyapu lautan hakim kabupaten, presiden bank, dan investor terkemuka. Yud, 5 menit yang lalu, kau berdiri di panggung yang sama ini, dengan mikrofon di tangan, mati-matian mencoba memamerkan kekayaanmu, warisanmu, dan superioritas korporatmu kepada semua orang di kota ini. Jika kau sangat menyukai audiens publik, mari kita beri mereka presentasi yang komprehensif. Aku membungkuk, mengambil dokumen kedua dari tumpukanku dan melangkah ke tepi panggung, menyerahkannya kepada seorang pria tua yang duduk di meja 2, Bapak Henderson, pensiunan mitra pengelola firma akuntansi terbesar di wilayah itu dan seorang rekan lama ayah Yuda. Bapak Henderson, kataku dengan hormat, Anda menghabiskan 40 tahun mengaudit buku besar kota dan perusahaan di provinsi ini. Sebagai seorang profesional independen, apakah Anda keberatan membacakan angka-angka yang disorot di neraca itu dengan keras untuk para hadirin? Bapak Henderson berkedip kaget. Dia melihat Yuda, melihat Hakim Wiratama yang gemetar, dan kemudian menyesuaikan kacamata bacanya, fokus pada dokumen di tangannya. Dalam 3 detik, alis profesionalnya berkerut dalam. Ini, astaga, gumam Bapak Henderson ke mikrofonnya, yang dipegang oleh teman semejanya yang penasaran. Ini adalah laporan arus kas operasional konsolidasi untuk Next Gen Solutions selama 90 hari terakhir, bersama dengan salinan resmi dari hak gadai utang komersial. Dalam istilah awam, Pak Henderson, proyeksiku suaraku ke kerumunan. Yuda telah secara sistematis menjaminkan dan mengagunkan setiap aset yang tidak terbebani di dalam Next Gen Solutions, real estate perusahaan, kekayaan intelektual, perangkat keras server, kendaraan perusahaan eksekutif, bahkan proyeksi piutang usaha untuk 36 bulan ke depan semuanya telah digadaikan ke pemberi pinjaman predator sekunder dengan suku bunga selangit. Aku berhenti, berbalik ke Yuda, yang lututnya benar-benar mulai gemetar. Dan untuk mempertahankan ilusi solvabilitas agar dia bisa mendapatkan pinjaman darurat itu, dia menyerahkan proyeksi pendapatan bersertifikat berdasarkan kontrak perangkat lunak perusahaan senilai 75 miliar rupiah dengan sebuah konglomerat teknologi luar negeri. Aku mengangkat tangan kananku menunjuk jari ke dokumen berbendera merah terpisah di atas meja. Kontrak 75 miliar rupiah itu adalah pemalsuan total. Paviliun tamu meledak dalam gelombang besar desahan kaget dan teriakan marah. Pemalsuan? Teriak seorang pemodal Ventura lokal di baris 3, melompat berdiri. Dia memberitahu kami di klub bulan lalu bahwa kontrak itu sudah ditandatangani. Aku bersiap untuk berpartisipasi dalam putaran pendanaan seri B-nya minggu depan. Dia berbohong pada aplikasi pinjaman komersial. Itu penipuan bank. Seluruh perusahaan itu hanyalah rumah kartu. Mata Yuda melesat liar di sekitar panggung. Ekspresi kepanikan yang terperangkap mengambil alih wajahnya. Dia menerjang ke arah mikrofon, berteriak di atas kerumunan. Dia bohong, jangan dengarkan sepatah kata pun yang dia katakan. Dia adalah mantan istri yang pahit dan cemburu yang mencoba menghancurkan reputasi perusahaanku. Kontrak itu sah. Dia tidak punya akses internal ke perusahaanku lagi. Kenapa aku butuh akses internal, Yud? Aku tertawa pelan, suara sedingin dan setajam es yang pecah. Aku adalah auditor risiko keuangan senior yang membangun fondasi struktural perusahaanmu dari nol. Klien perusahaan luar negeri yang kau klaim telah kau tandatangani, entitas korporat yang kau cantumkan di dokumen pinjaman secara resmi dibubarkan dan dilikuidasi oleh otoritas 6 bulan yang lalu karena kebangkrutan. NPWP perusahaan yang kau ketik di perjanjian palsumu kurang 2 digit, dan stempel tanda tangan digital yang kau gunakan, itu milik sebuah perusahaan cangkang luar negeri yang gagal bayar pada tahun 2021. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap wajahnya yang berkeringat dan pucat dengan penghinaan klinis absolut. Yud, apa kau benar-benar percaya bahwa begitu aku keluar dari penthouse-mu, aku berhenti memantau ekosistem keuangan yang kubangun selama 5 tahun? Aku berjalan perlahan melintasi panggung, berbicara kepada kerumunan seolah-olah aku sedang melakukan presentasi di ruang rapat.
Untuk menutupi kerugian operasionalnya yang besar dan mempertahankan gaya hidup sosialitanya yang mewah, Yuda mengambil pinjaman komersial palsu untuk melunasi utang perusahaan lama, menggunakan pendapatan masa depan yang tidak ada untuk menambal lubang likuiditas segera. Itu adalah struktur Ponzi ilegal buku teks yang dirancang untuk menjaga NextGen tetap bertahan cukup lama baginya untuk menggelar perayaan ini dan menipu investor lokal agar menyelamatkannya. Aku mengangkat pergelangan tangan kiriku, memeriksa waktu di jam tangan Cartier bertabur berlianku. Namun, aku khawatir strategi keluar itu tidak lagi layak. Tepat 30 menit sebelum aku tiba di kediaman ini, tim hukumku mengirimkan audit akuntansi forensik lengkap yang belum diedit bersama dengan salinan resmi dari dokumen pinjaman, yang dipalsukan ke Divisi Kejahatan Komersial Bareskrim Polri, Direktorat Jenderal Pajak, dan setiap lembaga pemberi pinjaman utama yang memegang utang NextGen Solutions. Aku menatap mata Yuda lurus-lurus. Menurut perkiraanku, rekening bank perusahaanmu, jalur kredit, dan fasilitas pemrosesan pembayaran secara resmi dibekukan oleh perintah negara sekitar 12 menit yang lalu. Kerajaan korporatmu tidak hanya bangkrut, Yud. Itu berada di bawah penyitaan aktif oleh negara. Yuda terhuyung mundur seolah-olah dia telah ditembak di dada. Kau gila, bisiknya, suaranya bergetar tak terkendali. Kau menghancurkanku. Kau menghancurkan hidupku. Aku menghancurkanmu? Aku melangkah maju, tatapanku sedingin es dan tanpa kompromi. Yud, NextGen Solutions tidak runtuh hari ini karena aku mendorongnya. Itu runtuh karena kau menggerogotinya dari dalam seperti rayap serakah. Aku menunjuk dengan agresif ke arah Kania, yang sedang menangis tak terkendali di lantai panggung. Kau menguras ratusan juta rupiah modal operasional penting dari startupmu untuk mendanai perselingkuhan rahasiamu. Kau membeli kondominium mewah, mobil sport impor, tas Hermes, liburan kelas 1 ke Bali, dan perawatan klinik kesuburan swasta. Kau menggunakan anggaran pemasaran perusahaan untuk melunasi utang judi saudara laki-laki simpananmu. Apa aku yang mengizinkan pengeluaran perusahaan itu? Aku berputar. Mataku mengunci pada Bimo Wiratama, yang masih meringkuk di dekat tenda catering. Mati-matian mencoba untuk beringsut menuju pintu keluar parkir. Dan sepupumu yang berharga, Bimo. Kau membayarnya gaji eksekutif ratusan juta dari gaji teknisimu, sementara dia tidak melakukan apa-apa selain berjudi dan bertindak sebagai donor sperma pribadi istrimu. Haruskah aku membacakan jumlah pasti dana perusahaan yang kau gelapkan untuk menutupi penyelesaian hukum Bimo? Yud, apakah kau ingin aku membacakannya untuk ayahmu sekarang? Bimo mengeluarkan rintihan menyedihkan, lututnya lemas saat dia merosot ke rumput di belakang bar. Di meja VIP, pensiunan Hakim Wiratama mencoba untuk berdiri untuk membela nama keluarganya, tetapi kejutan emosional dan finansial dari pengungkapan itu terlalu berat. Matanya memutar ke belakang, dan dia pingsan ke samping dari kursinya ke teras bata. Bapak, teriak Ibu Retno ngeri, meninggalkan Kania dan bergegas turun dari panggung untuk melemparkan dirinya ke suaminya yang tidak sadarkan diri saat beberapa tamu berteriak agar seseorang menelepon 119. Tepat pada detik itu, ponsel pintar di saku jas Tom Ford Yuda mulai bergetar dengan intensitas yang hebat dan panik. Tangannya gemetar begitu parah sehingga dia menjatuhkan bayi laki-laki itu ke kursi panggung yang empuk, menarik ponsel keluar dari sakunya. Layar menampilkan ID penelepon, Jessica, asisten eksekutif. Beroperasi berdasarkan naluri buta, Yuda menggesek layar untuk menjawab, secara tidak sengaja mengaktifkan mode pengeras suara saat ibu jarinya tergelincir di kaca. Sebelum dia bisa mengucapkan satu suku kata pun, suara panik dan histeris Jessica meledak dari pengeras suara telepon, memproyeksikan dengan jelas ke mikrofon panggung dan disiarkan ke seluruh kediaman. Bapak Yuda, syukurlah Bapak menjawab. Ini benar-benar bencana. Jessica berteriak, napasnya tidak teratur seolah-olah dia sedang berlari di koridor. Aparat baru saja menggerebek kantor pusat di Jakarta. Ada penyidik kejahatan keuangan dari Bareskrim dan petugas pajak khusus yang menyegel ruang eksekutif sekarang. Mereka menyita semua server dan hard drive perusahaan. Mereka menunjukkan surat perintah penggeledahan untuk penipuan bank komersial dan penipuan elektronik. Mulut Yuda membuka dan menutup, tetapi tidak ada suara yang keluar. Jeritan histeris Jessica terus mengalir dari telepon. Dan lebih buruk lagi, bank-bank komersial baru saja menelepon Departemen Keuangan kita. Semua rekening operasional kita benar-benar dibekukan. Gaji kita ditolak. Dan 5 menit yang lalu, kita menerima somasi resmi dari kuasa hukum yang mewakili Profesor Arthur Sanjaya. Mata Yuda terbelalak bingung. Profesor Sanjaya? Berhasil ia serahkan ke penerima. Ya, Profesor Sanjaya. Dosen pembimbing S2 Ibu Elara dulu.
Beliau secara resmi mencabut perjanjian lisensi hak milik inti kita per jam 12 siang hari ini. Beliau menyatakan bahwa, karena perusahaan kita melanggar perjanjian transfer kekayaan intelektual awal dengan terlibat dalam akuntansi palsu, paten algoritmik dasar untuk semua perangkat lunak NextGen telah secara hukum dihentikan dan dikembalikan kepadanya. Lini produk utama kita secara resmi mati. Kita tidak punya apa-apa lagi untuk dijual. Jessica menangis terisak-isak melalui pengeras suara. Para investor institusional menelepon kantor mengancam akan mengajukan gugatan pribadi terhadap Bapak. Tim teknis keluar, Bapak Yuda, Bapak harus segera kembali ke Jakarta. Jika Bapak tidak kembali, mereka akan mengeluarkan surat perintah penangkapan federal untuk Bapak. NextGen sudah tamat. Kita benar-benar mati. Klik, sambungan terputus. Tangan Yuda menjadi lemas. iPhone mahal itu terlepas dari jari-jarinya, jatuh ke lantai panggung kayu dengan bunyi retak yang tajam. Layarnya pecah menjadi jaring laba-laba dari kaca yang pecah. Seluruh kediaman Wiratama diselimuti keheningan kuburan yang menyesakkan. 5 menit yang lalu, halaman ini adalah tempat perayaan. Tasyakuran, paling mewah dalam sejarah Jawa Tengah. Sekarang, itu tampak seperti akibat serangan udara militer. Satu-satunya suara yang tersisa adalah tangisan melengking dari si kembar yang duduk di kursi panggung, sirene ambulans yang mendekat untuk Hakim Wiratama, dan napas kasar dan tidak teratur dari 200 tamu masyarakat kelas atas yang menatap Yuda dengan kengerian dan jijik mutlak. Pria yang 10 menit lalu berdiri di panggung itu membual tentang pikiran korporatnya yang cemerlang, garis keturunan keluarganya yang sempurna, dan statusnya sebagai pemenang utama dalam hidup benar-benar hancur. Perusahaannya disita oleh aparat, aset keuangannya dibekukan. Ayahnya mengalami serangan jantung di teras, dan si kembar pewaris yang telah ia pamerkan selama 6 bulan, adalah keturunan biologis dari sepupunya yang tidak berguna. Dia telah jatuh dari puncak kesombongan masyarakat kelas, atas ke dalam jurang kehancuran pribadi dan profesional yang paling dalam dan paling memalukan dalam rentang waktu 15 menit. Di lantai panggung, Kania benar-benar kehilangan pegangan pada kenyataan. Rambutnya terurai dari sanggul elegannya, tergantung dalam helai-helai berminyak dan basah oleh keringat di wajahnya saat dia merangkak di lututnya menuju Yuda, meraih celananya. Yud, katakan sesuatu. Teriaknya. Suaranya pecah menjadi jeritan putus asa. Katakan pada mereka itu salah. Katakan pada mereka asistenmu berbohong. Kau seorang CEO. Kau punya miliaran rupiah, kita punya bayi-bayi. Yud, lakukan sesuatu. Aku menatap sosoknya yang merangkak menyedihkan dan menghela napas lembut dan meremehkan. Aku meraih portofolio kulitku untuk terakhir kalinya dan mengeluarkan lembar kertas terakhir. Itu adalah sertifikat pengalihan ekuitas yang diformalkan dan dinotariskan. Aku mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi. Memutarnya agar matahari yang cerah menerangi teks hukum hitam tebal dan stempel perusahaan resmi, untuk dilihat oleh seluruh barisan depan. Aku hampir lupa menyebutkan satu detail administrasi terakhir. Yud, kataku. Suaraku memotong bersih raungan histeris Kania. 15% saham ekuitas di NextGen Solutions yang kusetujui untuk kuambil dari tanganmu dalam penyelesaian harta kita. Aku mengeksekusi penjualan akhir saham itu kemarin sore. Yuda mengangkat kepalanya perlahan, matanya kosong saat dia menatap dokumen di tanganku. Aku tidak menjualnya dengan harga mahal, lanjutku. Senyum dingin dan penuh kemenangan menghiasi bibirku, hanya 225 miliar rupiah dalam bentuk tunai. Tetapi pembeli utamanya bukanlah investor malaikat yang ramah, atau perusahaan modal Ventura. Itu adalah Vanguard Corporate Restructuring. Sebuah dana likuidasi predator dan bermusuhan yang dikenal karena membongkar aset teknologi yang bangkrut. Aku berhenti, membiarkan bobot kata-kataku meresap ke dalam otaknya yang hancur. Prasyarat mutlak mereka yang tidak dapat dinegosiasikan untuk menutup pembelian adalah bahwa setelah pengambilalihan ekuitas, mereka akan segera memulai proses likuidasi dan pembubaran perusahaan yang agresif terhadap NextGen Solutions, untuk memulihkan modal mereka dari sisa perangkat keras dan sewa kantormu. Aku menurunkan kertas itu, menatap langsung ke mata Yuda yang merah dan kalah. Yang berarti pada jam 8 pagi ini, NextGen Solutions bukan lagi perusahaan keluarga Wiratama. Itu sepenuhnya milik sebuah firma likuidasi. Kau bahkan tidak memiliki kursi di mejamu lagi, Yud. Yuda berdiri lumpuh total. Sisa darah di tubuhnya seolah menggenang di kakinya, membuatnya menyerupai patung lilin seorang pria. Bibirnya terbuka, rahangnya bergetar hebat saat otaknya akhirnya menyusun seluruh garis waktu tindakanku selama 2 minggu terakhir. Kau, bisiknya, suaranya begitu lemah hingga mikrofon nyaris tidak menangkapnya. Kau merencanakan semua ini dari awal. Ya, aku mengakui dengan bersih dan bangga tanpa sedikit pun kerendahan hati. Aku mulai merencanakan rangkaian kejadian ini tepat pada malam aku memastikan kau membawa Kania ke hotel itu.
Saat kau memutuskan untuk mengkhianati 5 tahun kesetiaanku, menendangku keluar dari perusahaanku sendiri, dan menggunakan ekuitas perusahaan yang kuperoleh dengan susah payah, untuk mendanai gaya hidup barumu yang mewah dengan sahabatku, kehancuranmu sudah ditetapkan. Aku melangkah lebih dekat padanya. Suaraku turun menjadi nada rendah, dan sedingin es yang membawa otoritas absolut dan tanpa kompromi. Kau pikir kau bisa menginjak leherku untuk membangun kehidupan impianmu? Kau pikir aku hanya spreadsheet akuntansi yang sunyi yang bisa kau buang kapanpun kau mau? Sudah kubilang sebelumnya, Yud. Aku mengelola risiko korporat. Ketika sebuah aset menjadi beracun, aku tidak hanya membuangnya. Aku menetralkannya sepenuhnya. Dari meja-meja tamu, kejutan awal akhirnya berubah menjadi permusuhan terbuka dan agresif. Kau benar-benar sampah, teriak seorang pensiunan senator dari meja satu, menunjuk tongkatnya ke Yuda. Kau membohongi Bang, kau mencuri dari startupmu sendiri, dan kau membawa pertunjukan aneh yang menjijikkan dan inses ini ke rumah ayahmu. Hakim Wiratama menghabiskan 50 tahun membangun reputasi yang bersih, dan kau menghancurkannya dalam 10 menit demi seorang penggali emas yang selingkuh. Panggil polisi. Jangan biarkan dia meninggalkan kabupaten. Dia buronan. Keluar dari kota kami. Kau membuat kami muak. Kerumunan sekarang mengerumuni paviliun. Beberapa anggota Dewan Klub secara fisik memblokir pintu keluar untuk mencegah Yuda atau Bimo melarikan diri sebelum aparat penegak hukum setempat tiba. Di teras, para medis bergegas melewati kerumunan dengan tandu, memuat Hakim Wiratama yang tidak sadarkan diri ke atasnya sementara Ibu Retno berjalan di sampingnya, menangis histeris, setelan biru kerajaannya ternoda oleh kopi dan air mata yang tumpah. Saat dia melewati panggung, Ibu Retno berhenti sejenak. Dia menoleh, menatap Yuda, anak emasnya, pewaris CEO-nya yang terkenal, dengan ekspresi jijik dan kekecewaan yang begitu mendalam dan menghancurkan, sehingga seolah-olah dia sedang melihat orang asing yang mati. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya memunggunginya dan mengikuti para medis menuju ambulans. Yuda ditinggalkan sendirian di tengah panggung, dikelilingi oleh wanita-wanita yang menangis, bayi-bayi yang menjerit, dan 300 elit kabupaten yang berteriak menuntut penangkapannya. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Tidak ada pidato korporat yang fasih yang bisa menjelaskan surat perintah penipuan bank. Tidak ada putaran cerita masyarakat kelas atas yang bisa menghapus catatan donor IVF Prime Life yang menghubungkan istrinya dengan sepupunya. Dia benar-benar tidak dapat ditarik kembali, dilucuti dari kekayaannya, statusnya, keluarganya, dan martabatnya. Aku melihat siluetnya yang gemetar dan menyedihkan untuk terakhir kalinya. Tiba-tiba, gelombang ketidakpedulian yang mendalam menyelimutiku. Utang telah dilunasi. Buku besar sepenuhnya seimbang. Menghabiskan 1 detik lagi di panggung ini terasa seperti membuang-buang waktuku yang berharga. Aku meletakkan sertifikat ekuitas kembali ke dalam portofolio kulit Givenchy-ku, menutup resletingnya, dan memunggunginya untuk berjalan menuruni tangga panggung. Elara. Suara Yuda keluar dari tenggorokannya, jeritan putus asa yang serak dan menyiksa. Aku berhenti di tepi panggung, tetapi aku tidak berbalik. Di belakangku, aku mendengar bunyi, gedebuk, berat dari sepatu Tom Ford-nya yang tersandung di atas kayu saat dia melemparkan dirinya ke depan, jatuh berlutut hanya beberapa meter di belakangku. Napasnya berat, tidak teratur, dan basah oleh air mata histeris yang tiba-tiba. Apa kau? Seraknya. Setiap kata bergetar karena sakit yang menyiksa. Apa kau pernah, bahkan untuk 1 detik, benar-benar mencintaiku? Aku berdiri diam selama 2 detik. Senyum perlahan dan tulus menyebar di wajahku. Bukan senyum korporat, tetapi senyum kejelasan yang benar-benar membebaskan. Aku menoleh sedikit, melihat kembali ke pria yang berlutut dan hancur yang dulu adalah suamiku. Pengusaha muda yang tampan dan ambisius yang pernah memegang tanganku di apartemen sempit dan menjanjikanku dunia telah mati dan terkubur. Sebagai gantinya adalah seorang penipu kriminal menyedihkan yang berlutut di reruntuhan kesombongannya sendiri. Tentu saja aku mencintaimu, Yud, kataku pelan, suaraku tenang dan jernih. Aku cukup mencintaimu untuk mengambil tabungan hidup dan masa mudaku dan membangunkanmu sebuah kerajaan dari nol ketika kau tidak punya uang sepeser pun. Senyumku memudar, mataku menjadi sekeras, dan sedingin berlian yang dipotong. Tapi kau mengambil kesetiaan dan hatiku, dan kau melemparkannya ke selokan. Jadi sekarang kau harus tinggal di selokan. Seluruh bencana ini bukan nasib buruk, Yud. Itu hanya saldo akhir di akunmu. Tanpa menunggu jawabannya, aku memalingkan kepalaku, mencengkeram portofolio kulitku, dan berjalan menuruni tangga paviliun. Sepatu lubutin 5 inciku berbunyi mantap di atas teras bata, saat aku membelah kerumunan tamu yang berteriak dan kacau. Di belakangku, panggung adalah simfoni kehancuran absolut. Kania menjerit histeris saat polisi berjalan ke halaman.
Bimo diseret keluar dari belakang bar oleh keamanan swasta. Yuda terisak tak terkendali di lututnya, dan tangisan melengking dari dua bayi yang bukan milik mereka. Aku tidak menoleh ke belakang sekalipun. Tidak satu lirikan pun. Karena pada pukul 11.30 pagi di hari Minggu yang cerah ini, sama sekali tidak ada lagi yang menjadi urusanku. Neraca penutup, pada saat aku mencapai gerbang bata luar kediaman Wiratama, panas pagi semakin menyengat, tetapi angin sepoi-sepoi yang bertiup dari sungai terasa sangat segar dan bersih. Pohon-pohon beringin yang berjajar di jalan bergoyang lembut ditiup angin, sama sekali tidak peduli pada kiamat masyarakat kelas atas yang terjadi 3 blok jauhnya. Tepat saat aku mencapai sedan sewaan hitamku, aku mendengar langkah kaki yang akrab bergegas di trotoar di belakangku. Elara, Duk, tunggu. Aku berbalik untuk melihat Tante Marta berlari ke arahku, terengah-engah. Topi gereja minggunya sedikit miring di kepalanya, wajahnya memerah karena kegembiraan, matanya bersinar dengan air mata kebanggaan dan pembenaran yang garang. Di tangannya, dia memegang termos stainless steel besar. Tante Marta, aku tersenyum, melangkah maju untuk menangkap tangannya. Oh, gadisku yang pemberani dan cantik, terengah Marta, menarikku ke dalam pelukan erat yang berbau lavender dan vanila. Dia memelukku erat selama beberapa detik sebelum melepaskan, menyeka air mata dari pipinya yang keriput. Kau melewati semua neraka itu, semua pengkhianatan dan patah hati itu. Dan kau tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang itu kepada tantemu yang tua ini sampai minggu ini. Kenapa kau menanggung semua beban itu sendirian, Duk? Aku tersenyum lembut, menepuk portofolio kulit di bawah lenganku. Karena dalam pekerjaanku, Tante, kau tidak pernah membuat tuduhan sampai audit selesai dan skakmat ada di papan catur. Marta tertawa terbahak-bahak, menepuk lututnya. Yah. Kau benar-benar mengaudit mereka hari ini, sayang. Aku belum pernah melihat yang seperti itu selama 30 tahun di pengadilan. Bu Retno tua itu tampak seperti menelan seember paku. Dan Yuda, Tuhan, anak itu akan mengenakan seragam oranye sebelum bulan ini berakhir. Dia menyodorkan termos berat itu ke tanganku. Ini, aku buat ini segar pagi ini sebelum kegilaan dimulai. Ini teh manis spesialku dengan nektar persik dan daun mint yang ditumbuk. Bawa ini bersamamu dalam perjalanan kembali ke bandara. Ini akan membuatmu tetap sejuk. Aku membuka tutup termos. Aroma manis dan dingin dari persik segar dan mint melayang, langsung membersihkan jejak terakhir dari racun kediaman dari paru-paruku. Aku menyesapnya lama dan menyegarkan. Itu adalah hal terbaik yang pernah kurasakan dalam 5 tahun. Tidak pernah ada kata terlambat, Nuk, kata Tante Marta pelan, mengulurkan tangan untuk dengan lembut menghaluskan sehelai rambut yang tersesat dari dahiku. Matanya hangat dan sangat keibuan. Kau masih muda, kau brilian. Dan kau punya seluruh dunia di telapak tanganmu. Kembalilah ke kota itu dan jalani hidupmu untuk dirimu sendiri sekarang. Jangan pernah melihat kembali ke rawa ini lagi. Aku mengangguk tegas, senyumku mencapai mataku. Tidak akan, Tante. Aku janji, tidak akan melihat ke belakang lagi. Sore itu, aku mengendarai mobil sewaanku kembali ke jalan tol pesisir menuju Bandara Internasional Adi Sumarmo. Di atasku, langit berubah menjadi kanvas oranye, ungu, dan emas yang menakjubkan. Tampak seperti api besar yang membakar buku besar perusahaan lama, dan mengubah masa laluku menjadi abu yang tidak berbahaya. Apa yang menanti Yuda Wiratama di kota hanyalah puncak gunung es. Pada Senin pagi, siklus berita keuangan dan hukum meledak di seluruh negeri. Eksklusif Wall Street Journal. NextGen Solutions disita dalam penggerebekan penipuan bank. Pendiri Yuda Wiratama dipecat sebagai CEO, Kompas. Bintang teknologi jatuh dari langit. Bareskrim selidiki pemalsuan pinjaman komersial miliaran di NextGen, Solo Pos. Keluarga bersejarah Solo guncang saat tasyakuran bayi berakhir dengan keributan dan skandal paternitas. Berita di internet bergerak dengan kecepatan kilat. Jurnalis keuangan dan komentator hukum mengerumuni bangkai NextGen Solutions seperti hiu yang mencium darah di air. Keluarga Wiratama, yang telah menghabiskan puluhan tahun terobsesi dengan reputasi ningrat mereka yang tanpa noda, benar-benar lumpuh. Ibu Retno dan Hakim Wiratama yang sedang dalam pemulihan telah membarikade diri di dalam kediaman Solo, menolak untuk menjawab telepon dari wartawan atau teman lama, tidak dapat menunjukkan wajah mereka di Provinsi Jawa Tengah. Adapun Kania, sifat penyintas sejatinya muncul dengan kecepatan yang menakjubkan. 3 hari setelah ledakan di kediaman, aku menerima komunikasi digital aman dari penyelidik swasta yang kusewa di Jakarta, isinya satu foto pengawasan dan ringkasan perbankan singkat. Dalam foto yang diambil pada pukul 2 pagi di garasi parkir bawah tanah kondominium mewah yang dibelikan Yuda untuknya, Kania mengenakan pakaian olahraga serba hitam, wajahnya ditutupi topi baseball dan masker tebal. Dia dengan panik memasukkan 3 koper Louis Vuitton besar yang penuh sesak ke dalam bagasi sedan butut.
Dia tidak sendirian. Berdiri tepat di sampingnya, dengan gugup mengamati pintu masuk garasi, adalah Bimo Wiratama. Perubahan operasional mereka kejam dan seketika. Ringkasan penyelidik mencatat secara spesifik pembaruan pelacakan aset. Selama 48 jam terakhir, Kania Lestari menggunakan kredensial perbankan bersama dan surat kuasa untuk secara sistematis melikuidasi 6,75 miliar rupiah dari rekening tabungan darurat pribadi dan reksadana pasar uang Yuda Wiratama. Dia membersihkan isi kotak deposit pribadinya di Bank Chase, mengeluarkan perhiasan, koin emas, dan surat utang senilai sekitar 3 miliar rupiah. Semua dana berhasil dialihkan melalui bursa kripto luar negeri dan disetorkan ke akun yang tidak dapat dilacak yang terdaftar di Kepulauan Cayman di bawah PT milik Bimo Wiratama. Subjek meninggalkan lokasi pada pukul 02.40 pagi dan saat ini sedang mengemudi ke barat menuju perbatasan. Aku menatap foto pengawasan di layar laptopku, menutupnya, dan tertawa pelan dan tulus. Sempurna. Ketika anjing liar kelaparan daging mereka pasti akan berbalik dan saling mencabik-cabik. Nah, itu adalah pengembalian investasi yang benar-benar memuaskan. 2 hari kemudian, Yuda akhirnya menelepon ponsel pribadiku. Itu bukan dari iPhone perusahaannya, juga bukan dari jalur asisten eksekutifnya. Dia berhasil meminjam ponsel prabayar dari seseorang, kemungkinan besar seorang penjamin atau petugas motel murah. Ketika aku menggeser ibu jariku di layar untuk menjawab, telepon itu sunyi senyap selama beberapa detik. Tidak ada musik latar, tidak ada kepercayaan diri korporat. Hanya suara berat dan tidak teratur dari seorang pria yang terengah-engah ke penerima. Setelah sekitar 15 detik, suaranya akhirnya terdengar. Sangat serak, lemah, dan kosong sehingga dia terdengar seperti pria berusia 80 tahun. Elara, aku tidak menyapa. Aku hanya membuat suara pengakuan netral di belakang tenggorokanku. Kania. Kabur. 3 kata itu keluar dari mulutnya dengan komedi, menyedihkan dan absurd yang hampir menyakitkan untuk didengarkan. Dia akhirnya dipaksa untuk menghadapi kebenaran matematis objektif. Wanita murni, tradisional, dan penuh kasih yang telah ia tempatkan di atas tumpuan dan mengorbankan pernikahannya untuk mendapatkannya pada intinya adalah seorang predator keuangan kejam yang telah menggunakannya sebagai jembatan likuiditas transisional. Aku berdiri di dekat jendela dari lantai ke langit-langit di penthouse Jakartaku, memutar segelas Cabernet Sauvignon mahal sambil memandang cakrawala kota yang berkilauan. Suaraku benar-benar datar, menyampaikan ketidakpedulian seorang aktuaris yang membaca laporan cuaca. Aku tahu. Dan aku berasumsi dia mengambil setiap aset likuid yang tidak terpasang di lantai. Napas Yuda tercekat menjadi isak tangis yang keras dan bergetar melalui telepon. Dia mengambil segalanya, Elara. Dia menguras rekening pribadiku. Dia mengosongkan reksadanaku. Dia mengambil cincin berlian nenekku dari kotak deposit. Bahkan dana pendidikan yang telah kusiapkan untuk bayi-bayi. Dia menguras semuanya dan melarikan diri bersama Bimo. Telepon Bimo tidak aktif. Orang tuaku, ayahku bahkan tidak mau berbicara denganku. Dia mengganti kode keamanan di gerbang kediaman Solo. Ibuku sendiri menyuruh penjaga gerbang untuk memanggil polisi jika aku menginjakkan kaki di properti itu. Dia terdiam selama 1 menit yang panjang dan menyiksa. Aku bisa mendengarnya menangis tak terkendali ke dalam ponsel prabayar plastik murah itu. Suara kehancurannya yang mutlak bergema di seluruh frekuensi digital. Ketika dia berbicara lagi, suaranya nyaris tidak berbisik, kental dengan kesadaran yang terlambat dan menghancurkan. Kau tahu, kan? Kau tahu dia akan merampokku. Kau tahu bayi-bayi itu bukan milikku dari awal. Ya Yud. Aku tahu, jawabku dengan tenang, menyesap anggurku perlahan. Aku memiliki berkas forensik lengkap sebelum aku menyerahkan surat cerai padamu. Kenapa kau tidak memberitahuku? Teriaknya tiba-tiba. Kilatan histeris singkat dari kesombongan lamanya muncul sebelum runtuh kembali ke dalam keputusasaan. Jika kau tahu dia penipu yang berkembang biak dengan Bimo, kenapa kau tidak memperingatkanku? Kenapa kau membiarkanku berjalan ke panggung itu dan menghancurkan seluruh hidupku? Kenapa menjadi tanggung jawab fidusiarku untuk memperingatkanmu, Yud? Balasku. Suaraku turun 1 oktav menjadi nada setajam silet. Itu adalah keputusan strategis korporatmu sendiri. Kau membuat pilihan aktif untuk mengkhianati pernikahan kita, menendangku keluar dari perusahaan yang kau selamatkan, dan menempatkan simpananmu di tempatku. Kau terus-menerus menceramahiku bahwa Kania itu manis, lugu, dan satu-satunya wanita yang mampu memberimu rumah yang penuh kasih. Nah, jika dia baru saja menjarah rekening bankmu dan melarikan diri melintasi perbatasan dengan sepupumu, bukankah itu berarti penilaian eksekutifmu pada dasarnya cacat? Elara, tolong. Seru Yuda, suaranya pecah karena putus asa. Jangan bicara padaku seperti seorang auditor.
Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku menghadapi tuntutan penipuan bank. Vanguard melikuidasi perabotan kantorku. Aku tinggal di motel bintang 2 dekat bandara dengan uang Rp750.000 di sakuku. Tolong tunjukkan belas kasihan. Belas kasihan macam apa yang kau cari, Yud? Tanyaku dengan dingin. Apakah kau ingin aku membuat memo yang menyatakan simpati korporatku? Atau kau lebih suka aku mengirimimu kartu ucapan selamat atas kebangkrutanmu yang pantas kau dapatkan? Dia tercekat oleh air matanya, tidak mampu membentuk argumen yang koheren. Setelah keheningan yang lama, suaranya jatuh ke nada memohon yang menyedihkan dari seorang pria yang tenggelam yang meraih silet. Aku menyesal, Elara, Tuhan, aku sangat menyesali semuanya. Isaknya, perusahaanku hilang, anak-anak bukan milikku. Wanita yang kukorbankan reputasiku untuknya adalah seorang penjahat yang menipuku sejak hari pertama. Aku sama sekali tidak punya apa-apa lagi di dunia ini. Elara, tolong biarkan aku kembali padamu. Mari kita mulai lagi. Jika kau menerimaku kembali, aku akan menyerahkan semua penghasilan masa depan yang pernah kuperoleh. Aku akan melakukan apapun yang kau mau, aku akan menjadi pasangan yang mendukung yang selalu kau inginkan. Tolong, Elara, aku mohon padamu. Aku memejamkan mata sejenak, menyesap cabernetku lagi. Mendengarkan permohonannya yang menyedihkan, aku merasakan kebosanan yang luar biasa. Sangat bisa ditebak. Ini adalah arsitektur fundamental dari seorang pria narsis yang merasa berhak. Ketika valuasi perusahaannya melonjak dan hidupnya lancar, dia memperlakukan kesetiaanmu seperti batu loncatan untuk diinjak-injak. Tetapi tepat pada detik kerajaannya yang curang runtuh, dan dia jatuh ke dalam lumpur, dia mati-matian mencoba mengubahmu menjadi sekoci pribadinya. Dia tidak menyesal mengkhianatiku. Dia tidak menyesal melanggar sumpah pernikahannya atau berbohong di depan wajahku selama setahun. Dia hanya menyesal kehilangan satu-satunya wanita yang sangat kompeten dan setia yang selalu bersedia membereskan kekacauan keuangannya dan menjaganya tetap solven. Aku menunggu dengan sabar dalam diam sampai isak tangisnya mereda menjadi napas terengah-engah. Lalu aku mendekatkan gagang telepon, suaraku jernih, sama sekali tanpa kemarahan, kasihan, atau keraguan. Yuda, kataku dengan lancar. Kau telah membuat kesalahan kritis dalam model penilaian risikomu. Aku bukan rencana daruratmu. Aku bukan pinjaman jangka pendekmu. Dan aku tidak akan pernah menjadi sekocimu lagi. Napasnya tercekat tajam di tenggorokan. Jangan pernah mencoba menghubungi nomor ini atau kantor perusahaanku lagi, potongku, nadaku membawa otoritas hukum yang final dan absolut. Tuntutan pidana, putusan keuangan, atau kesengsaraan pribadi apapun yang menghampirimu selama 10 tahun ke depan adalah pengembalian kuantitatif langsung atas investasi yang kau buat. Itu sepenuhnya milikmu. Kemitraan kita dihentikan secara permanen. Tanpa menunggu sepatah kata pun jawaban, aku menarik ponsel dari telingaku, menekan tombol akhir panggilan, dan segera mendaftarkan nomor prabayar itu ke dalam daftar blokir permanenku. Di luar jendela penthouseku, senja biru tua Jakarta telah sepenuhnya turun, dan lampu-lampu kota menyala dengan kecemerlangan listrik yang intens di seluruh area bisnis. Aku menuang segelas lagi cabernet merah yang kaya, duduk dengan nyaman di sofa kulit mewahku. Layar iPhone-ku menyala diam-diam di atas meja kopi kaca. Itu adalah pesan audio dari Tante Marta di Solo. Aku menekan putar. Suara Tante Marta memenuhi ruangan, penuh dengan pembenaran ceria khas Jawa. Nah, Nuk, hanya ingin memberimu pembaruan lokal terakhir. Yuda benar-benar naik bus kembali ke Solo sore ini, dan mencoba masuk ke kediaman untuk memohon uang jaminan pada ayahnya. Dia berlutut di jalan masuk sambil menangis, tetapi Hakim Wiratamatua memerintahkan penjaga kebun untuk tetap menggembok gerbang besi. Bahkan tidak mengirimkan segelas air untuknya. Ibu Retno berdiri di balkon lantai 2 dan berteriak bahwa dia tidak punya anak lagi. Sekarang seluruh kota menjauhinya seolah-olah dia terkena wabah. Dia berjalan kembali menyusuri jalan raya dengan kepala tertunduk. Keadilan mutlak, sayang. Aku mendengarkan pesan itu sampai akhir, tersenyum, dan menekan hapus. Lalu aku membuka jadwal master kulit profesionalku. Senin depan pagi jam 9 pagi, aku dijadwalkan untuk memimpin pertemuan penilaian berisiko tinggi dengan para mitra pengelola dari sebuah dana modal ventura terkemuka di Silicon Valley yang mengevaluasi investasi utama senilai $40 juta di sebuah perusahaan infrastruktur keamanan siber AI yang revolusioner. Bulan depan aku akan terbang ke Zurich untuk menjadi pembicara utama dalam sebuah KTT merger dan akuisisi internasional untuk wanita dalam kepemimpinan eksekutif. Cakrawala profesional dan pribadiku terbuka lebar, membentang di hadapanku dengan kemungkinan-kemungkinan cemerlang yang tak ada habisnya. Aku memiliki puluhan tahun masa muda, sumber daya modal yang besar,
dan otonomi pribadi penuh untuk membangun kehidupan yang lebih megah, mandiri, dan memuaskan daripada apapun yang pernah kualami di masa lalu. Adapun Yuda Wiratama, dia bahkan bukan lagi kegagalan korporat yang patut dicatat dalam portofolio profesionalku. Dia hanyalah penghapusan utang macet yang telah kedaluarsa dan diamortisasi penuh dari tahun fiskal yang telah ditutup, diaudit, dan diarsipkan. Aku mengangkat gelas kristal cabernetku ke arah cakrawala Jakarta yang berkilauan, mengamati cairan rubi yang dalam menangkap cahaya sekitar kota. Itu tampak seperti sebuah tos diam-diam dan pantas untuk kebebasan. Untuk pertama kalinya dalam seluruh kehidupan dewasaku, aku akhirnya hidup secara eksklusif, tanpa penyesalan, dan dengan gemilang untuk diriku sendiri.